saat ini waktu menunjukkan Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Butiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is DKI Jakarta's 2023 provincial minimum wage will increase. It is certain that the provincial minimum wage for 2023 DKI Jakarta will increase by 5.6% compared to 2022. If nominalized, it becomes 4,901,798 rupiah from the previous 4.6 million for 1 month. As for the calculation, the Wage Council applies that rules in the Minister of Manpower Regulation Number 10 of the 2022. The DKI Jakarta provincial government is finalizing regulation related to the 2023 provincial minimum wage. Even so, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office revealed that the provincial minimum wage for DKI Jakarta has increased to 4,901,798 rupiah. Jakarta Manpower and Transmigration Service Head Andriansa said that the minimum wage for the capital city province will increase by 5.6% from this year's 4.6 million. This was disclosed after the leadership meeting titled. Andri further said the amount of the increase was in accordance with the recommendation of DKI Jakarta provincial government at the Wage Council meeting, which was held on Tuesday, the 22nd of November 2022. The increase of 5.6% refers to the Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2022, using an alpha variable calculation of 0.2. The 2023 provincial minimum wage is calculated using a formula that takes into account the variables of economic growth, inflation, and certain indices. Nevertheless, the regulation explicitly mandates that increases in district or city minimum wage and provincial minimum wages for 2023 may not exceed 10%. The next news is hundreds of bike-sharing bikes left by Anies Baswedan were neglected. As many as 218 Goes bicycles, which are operators of the bike-sharing service, have been appointed and not operated. This was conveyed by the head of the Route Transport Division for the DKI Jakarta Transportation Agency, Yayat Sudrajat. It is known that the bike-sharing rental service inherited from Governor Anies Baswedan has been neglected due to funding problems. Therefore, the DKI Transportation Agency asked to withdraw the rental bicycle at the mooring point. Yayat explained that from the 67 mooring points for the bike-sharing service, there were a total of 417 rental bicycles. As previously reported, the head of DKI Jakarta Transportation Agency, Syafrin Liputo, asked Goes as the operator of the bike-sharing service to withdraw rental bicycle in Jakarta. Suppose there are 33 bike-sharing service points that he asked to withdraw rental bicycle. Syafrin explained that the COVID-19 pandemic had a hard impact on Goes. So this bike-sharing service operator is no longer able to continue operating rental bikes. Therefore, currently his party is looking for investors to continue the bike-sharing service. The next news is
A foreign national was arrested after using a fake passport. TPI Soekarno-Hatta Special First Class Immigration Office arrested foreign nationals from Syria on November 22, 2022. Not without reason, the foreign national with the initial GSA tried to break through to leave Indonesia from Soekarno-Hatta Airport using a fake UAE United Arab Emirates passport. Head of the Soekarno-Hatta Immigration Office, Muhammad Tito Andrianto, emphasized that GSA's reckless action were discovered when the person concerned was about to go to Germany. After obtaining the fake UAE passport, GSA made a flight using KLM Royal Dutch Airlines KL-18 and transited in Indonesia. The check was carried out twice, starting from the passport number with MRZ on the different passport biodata, as well as a forensic test result using the VAC tool I. The facts of the modified passport that were found included the UV light security feature that did not glow on the biodata page. The shooter thread was ordinary shooter thread. There was a red stitch hole. Head of the Intelligence and Information of Soekarno-Hatta Immigration, Andika Pandu Kurniawan, added that GSA used illegal agents to falsify their passport. In fact, GSA didn't think twice about spending $4,000 or around 60 million rupiah to make fake passport. The next news is an honorary elementary school teacher who is involved in immoral acts against students was arrested. An absent honorary teacher in Jati Asih, Bekasi City was finally arrested by the police. The arrest of the absent honorary teacher after the perpetrator was reported to the police by victims' parents. The report is about an alleged case of sexual abuse of a 7-year-old elementary school student with the initial Kian. The perpetrator with the initial AD was reported to the Metro Bekasi City Resort Police on Friday, the 4th of November 2022. Meanwhile, the absent honorary elementary school teacher was arrested in Riau on Saturday, the 26th of November 2022. The head of the Metro Bekasi Kota Resort Police Senior Commissioner of Police Hengki said that the sexual abuse committed by AD began when the victim was taking an exam, while the perpetrators who work as honorary teacher are tasked with supervising. It's just that at the time the perpetrator's mind occurred to ask the victim to sit on AD's lap. It was then that the perpetrator committed absence acts that traumatized the victim. When detained by the police, the AD perpetrator confessed to his action. Based on police investigation, it was found that 8 children were minors who were victims of the perpetrator. However, 5 of them did not want to make a police report. In front of the police officer, AD only bowed his head, regretting his action, which now have to deal with the law. Even though he regretted, AD admitted that the absence act he committed was accidental. AD disclosed that there are indeed many children who are close to him. AD also admitted that the children on his lap were at the will of the children. Even so, he admits to the absence acts he committed. The next news is a number of trees and electricity poles collapsed due to extreme weather in Banjarmasin. A number of trees, including several other public facilities such as electricity poles, telephone network poles to SIG poles on route Cempaka Raya, to be precise, in front of the Tri Gancu Agrarian Complex, West Banjarmasin District, collapsed on Tuesday, the 29th November 2022 in the early morning. It was recorded that at least 5 trees had collapsed, then 1 electric pole, 1 telephone pole, and 1 billboard in the form of a direction sign.
and the trees so that the billboard signposts for this direction collapsed together. Moreover, they were at one point and lined up. Head of the 24th neighborhood of Basiri village, Budiono, explained that the tree and electricity pole that collapsed occurred around 2 a.m. Budiono also explained that when the tree and power pole fell, there were several explosions and then the electricity also went out. The next news is Kaban Jahe General Hospital caught fire. The Kaban Jahe General Hospital on Selamat Ketaren Road, Kaban Jahe District, Karo Regency caught fire on Monday, the 28th of November 2022 in the afternoon. According to information, before the fire broke out at the Kaban Jahe General Hospital, someone saw fire emerging from the side of the emergency room. The room that was on fire was the equipment storage area. Melvas said that when the fire started, someone saw a puff of smoke coming out of the window of the storage room. From the observation of TribunMedan.com, when the fire occurred, visitors and medical personnel panicked. They ran out of the hospital. At the scene, firefighters were seen trying to spray water on the source of the fire. However, the fire was getting bigger because it was suspected that the items inside the building had been burned. According to the statement from the hospital staff, the burning building happened to be clapboard. Thus, the fire quickly devoured almost all of the buildings on the left side of the Kaban Jahe General Hospital. To extinguish the fire, firefighters deployed 3 units of the fleet. In about 30 minutes, the raging fire was tamed. There have no reports of casualties in this incident. Regarding the fire, there was also no further information from the hospital. Police also have not provided information where the actual source of the fire. Was it due to an electric short circuit or was it intentional? Until this news was published, TribunMedan.com was still trying to confirm the management of the Kaban Jahe General Hospital. The last news is a number of Manggar Balikpapan's residents have blocked the toll road. After a rather tough negotiation process between the residents of the 37 Neighborhoods Association of Manggar Balikpapan and the police, it yielded result. After going on since this afternoon, the blockade was lifted and residents returned to their respective residences, where the police and residents agree on a letter of claim made by the land owner to be followed up. Clemens Rente Tana, coordinator of the 37 Neighborhood Land Voters Forum in Manggar Village, East Balikpapan, stated that his conclusion of the negotiation was standardized in a handwritten demand letter. He hopes that the contents of the letter of demand can be fulfilled according to the date stated in it. If this is not achieved, continued Clemens, his party plans to carry out a similar action again in the same place. As for the next step, said Clemens, his party will be accompanied by the Balikpapan City Police Security Intelligence Unit to meet with the East Kalimantan Police Security Intelligence Directorate. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Presiden Jokowi secara resmi telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Berita itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Senin kemarin. Dengan sudah resminya surat dari Presiden, artinya Yudo Margono bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk melaksanakan fit and proper test yang ada di DPR. Pembacaan surat Presiden itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun terbaru saudara muncul isu yang menyebutkan fit and proper test Yudo Margono ditunda-tunda oleh DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan fit and proper test untuk calon Panglima TNI KSAL Laksamana Yudo Margono tidak akan digelar pekan ini. Pasalnya surat Presiden atau Surpres Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu. Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi quorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas. Namun hingga kini DPR masih belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Ia mengungkapkan banyak pimpinan DPR yang sedang ada kegiatan sehingga rapat pimpinan itu tak kunjung terlaksana. Dasko kemudian juga menepis anggapan fit and proper test yang terkesan ditunda-tunda. Setiap prosesnya harus dilalui demi menghindari terjadinya cacat hukum. Sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Saudara, kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Yudo Margono dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinilai mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina menyatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Apalagi hubungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Dudung Abdurrahman dengan Andika dikabarkan sempat renggang. Manfaatnya, Yudo kerap muncul ke publik karena sering menemani Andika dalam berbagai kesempatan. Ia menduga hubungan baik itu membuat Andika merekomendasikan pada Jokowi siapa figur yang layak untuk menggantikannya. Diketahui Jokowi telah mengajukan KSAL Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI melalui surat Presiden ke DPR. Untuk menjadi Panglima TNI, Yudo harus melalui beberapa mekanisme. Setelah diajukan ke DPR, DPR akan melakukan fit and proper test, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna, lalu pelantikan oleh Presiden. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR
untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSA Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Penunjukan itu tertera dalam surat Presiden atau Surpres yang diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Lantas siapa sebenarnya sosok Laksamana Yudo Margono? KSA Laksamana Yudo Margono ini merupakan putra daerah Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada 26 November 1965. Laksamana Yudo memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayanti. Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya adalah Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Yudo merupakan anak petani tulen dari desa di Madiun. Kisah perjuangan mendaftar tentara itu diceritakan oleh Yudo dalam acara serbuan vaksinasi TNI AL di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 2 November 2021 lalu. Dengan modal pas-pasan, Yudo nekat mengadu nasib ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendaftar tentara di Akademi Angkatan Laut atau AAL. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya dengan menumpangi bus. Karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya, Yudo bahkan rela tidur di masjid untuk beristirahat setelah berjuang ikut seleksi AAL. Hingga akhirnya ia lolos seleksi dan lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 pada 1988. Awal karirnya di TNI AL dimulai saat Yudo dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 pada 1988. Karirnya semakin melambung, saudara, lantaran Yudo dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus. Selama di TNI AL, Yudo memegang sejumlah jabatan dan tugas. Di antaranya dipercaya mengemban tugas sebagai Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fatahillah 361. Lantas ia didapuk menjadi Komandan KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351. Karir Yudo semakin meroket. Ia diangkat untuk menduduki posisi Komandan Lanal Serong pada pada 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, saudara Yudo menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim hingga tahun 2011. Lantas Yudo memegang jabatan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Kolat Armabar hingga 2014. Kemudian pada 2014 hingga 2015, Yudo diberi amanah sebagai Paban 2 Opslat Sops Mabasal pada 2014 hingga 2015. Ia juga menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016. Kemudian menjadi Kepala Staf Koarmabar pada 2016 hingga 2017, hingga terakhir ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 2020 hingga saat ini. Masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari, yakni terakhir pada 21 Desember 2022 mendatang. Sesuai ketentuan, calon Panglima TNI merupakan Jenderal Bintang 4 TNI yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI.
Kini Jokowi telah mengajukan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo Margono memiliki harta kekayaan paling besar dibanding KSAD dan KSAU. Total harta kekayaan Laksamana TNI Yudo Margono yakni sebesar 17,9 miliar rupiah atau hampir 3 kali harta KSAD saat ini. Harta kekayaan Yudo Margono ini didominasi berasal dari rumah dan tanah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Ia tercatat memiliki 51 tanah dan atau rumah atau bangunan dengan total 10,4 miliar rupiah. Bidang tanah dan bangunan milik Yudo tersebar di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Tangerang, Madiun, hingga Sorong. Kemudian ia juga memiliki 2 sepeda motor dan 3 mobil senilai 1,6 miliar rupiah dan harta bergerak lain hingga kas sebesar 5,8 miliar rupiah. Kekayaannya bertambah sejak menjabat sebagai KSAL dan tidak memiliki utang. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal oleh Presiden Jokowi. Terkait alasannya rotasi matra TNI menjadi pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensosnek Pratikno. Alasan Kepala Negara menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui Saudara Panglima TNI sebelumnya dari Matra Angkatan Udara, yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, Pratikno menilai sosok Yudo Margono sudah memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI, yakni merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, syarat menjadi Panglima TNI adalah sedang menduduki atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Dengan dipilihnya Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, ini berarti akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, Yudo Margono sudah menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Lebak, Banten. Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib menanggapi soal dipilihnya KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Ia menilai penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya adalah langkah yang tepat. Mengingat Jokowi pernah menggaungkan program poros maritim sejak awal memerintah. Ridwan juga menganggap latar belakang Yudo Margono sebagai KSAL bisa membantu Indonesia dalam menghadapi situasi global, khususnya konflik yang terjadi di laut. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali.
dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini, dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami. Keputusan Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Laut atau KSA Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina mengungkapkan alasannya. Pertama, memang sudah waktunya Panglima TNI dipilih dari Matra Angkatan Laut atau AL. Sebab sejak Jokowi berkuasa sudah 2 Panglima TNI dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Udara. Alasan kedua, Yudo dan TNI AL menunjukkan peningkatan kerja pasca tenggelamnya KRI Nanggala pada 21 April 2021 lalu. Yudo Margono mengakui tenggelamnya KRI Nanggala menjadi tanggung jawabnya saat dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Ketiga, karena Yudo dan Andika memiliki hubungan yang baik ketimbang Andika dengan Dudung. Diketahui Istana mengirimkan surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI ke DPR RI pada Senin 28 November 2022. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan dalam surat tersebut Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan meminta Komisi 1 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Nama Laksamana Yudo Margono di daratan calon Panglima TNI sebenarnya sudah sering muncul. Pada 2021 lalu, Yudo Margono mendadak mendapat sorotan publik lantaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat salah memanggilnya dengan sebutan Panglima TNI. Kesleo lidah Ma'ruf Amin itu terlontar saat hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Saat itu, ucapan Wapres dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat tentang Panglima TNI berikutnya yang saat itu dijabat oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun saat itu yang menjadi pengganti Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Diketahui kini Yudo Margono diajukan oleh Presiden sebagai calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Namun Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI disampaikan oleh nama Yudo Margono saat ini sudah disampaikan oleh Jokowi melalui surat Presiden diajukan sebagai calon Panglima TNI. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saudara, nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat Presiden dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di gedung DPR Jakarta. Puan Maharani meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Satu di antaranya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituren Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 itu.
Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Jelang menjadi Panglima TNI, Yudo Margono memiliki sejumlah PR. Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Bahkan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan. Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan, sebab masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Anton mengatakan wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua. Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut Cina Selatan dan kawasan Asia Timur. Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan Komandan Utama Operasi atau Kotamaops TNI, yakni Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab-Wilhan. Sebagai informasi saudara, sebelum menduduki posisi sebagai KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat Komando Panglima Kogab-Wilhan I. Satuan ini berada di bawah Komando Panglima TNI. Secara organisasi, Kogab-Wilhan terbagi menjadi 3 sektor, yakni Kogab-Wilhan I, yakni yang berada di Barat Indonesia, kemudian Kogab-Wilhan II, yang berada di Tengah Indonesia, dan Kogab-Wilhan III, yang berada di Timur Indonesia. Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogab-Wilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi oleh Kogab-Wilhan. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Sekali lagi. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Jika nantinya Yudo Margono resmi menjadi Panglima TNI, maka posisi Kepala Staf Angkatan Laut akan kosong. Sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengumumkan siapa yang bakal mengisi posisi KSAL menggantikan Yudo Margono. Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno saat bertandang ke DPR pada Senin lalu hanya mengatakan Jokowi secepatnya akan menyiapkan sosok yang akan mengisi jabatan calon KSAL. Dalam tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI, perwira tinggi yang biasanya menggantikan sebagai KSAL merupakan Jenderal Bintang 3 atau berpangkat Laksamana Madya atau Laksdia atau Legend bila berasal dari Kesatuan Marinir. Saat ini setidaknya terdapat 9 perwira TNI Angkatan Laut
yang memiliki pangkat bintang 3. Usia mereka antara 55 hingga 57 tahun dan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL rentang tahun 1987 hingga 1989. Meski menyandang pangkat yang sama, usia Jenderal TNI Bintang 3 akan menjadi salah satu pertimbangan penentuan posisi KSAL, mengingat beberapa dari mereka sudah mendekati masa pensiun pada usia 58 tahun. Berdasarkan data yang dihimpun, masing-masing Jenderal TNI Bintang 3 ini masih menduduki posisi strategis di dalam institusi TNI. Deretan jenderal yang berpeluang menggantikan Yudi sebagai sebagai KSAL yakni Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, Letnan Jenderal TNI Suhartono, kemudian Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, dan Laksamana Madya TNI Amarullah Oktavian. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut. Kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Berita itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Senin kemarin. Dengan sudah resminya surat dari Presiden, artinya Yudo Margono bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk melaksanakan fit and proper test yang ada di DPR. Pembacaan surat Presiden itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun terbaru, saudara, muncul isu yang menyebutkan fit and proper test Yudo Margono ditunda-tunda oleh DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan fit and proper test untuk calon Panglima TNI KSAL Laksamana Yudho Margono tidak akan digelar pekan ini. Pasalnya, surat Presiden atau Surpres Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu. Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi quorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas. Namun hingga kini DPR masih belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Ia mengungkapkan banyak pimpinan DPR yang sedang ada kegiatan sehingga rapat pimpinan itu tak kunjung terlaksana. Dasko kemudian juga menepis anggapan fit and proper test yang terkesan ditunda-tunda. Setiap prosesnya harus dilalui demi menghindari terjadinya cacat hukum. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudho Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Saudara, kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Yudho Margono dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinilai mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina menyatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudho sebagai calon Panglima TNI. Apalagi hubungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Dudung Abdurrahman dengan Andika dikabarkan sempat renggang. Manfaatnya, Yudho kerap muncul ke publik karena sering menemani Andika dalam berbagai kesempatan. Ia menduga hubungan baik itu membuat Andika merekomendasikan pada Jokowi siapa figur yang layak untuk menggantikannya. Diketahui Jokowi telah mengajukan KSAL Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI melalui surat Presiden ke DPR. Untuk menjadi Panglima TNI, Yudho harus melalui beberapa mekanisme. Setelah diajukan ke DPR, DPR akan melakukan fit and proper test, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna, lalu pelantikan oleh Presiden. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudho Margono resmi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Penunjukan itu tertera dalam surat Presiden atau Surpres yang diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Lantas siapa sebenarnya sosok Laksamana Yudho Margono? KSAL Laksamana Yudho Margono ini merupakan putra daerah Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada 26 November 1965. Laksamana Yudho memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayanti. Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya adalah Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Yudho
merupakan anak petani tulen dari desa di Madiun. Kisah perjuangan mendaftar tentara itu diceritakan oleh Yudo dalam acara serbuan vaksinasi TNI AL di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 2 November 2021 lalu. Dengan modal pas-pasan, Yudo nekat mengadu nasib ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendaftar tentara di Akademi Angkatan Laut atau AAL. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya dengan menumpangi bus. Karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya, Yudo bahkan rela tidur di masjid untuk beristirahat setelah berjuang ikut seleksi AAL. Hingga akhirnya ia lolos seleksi dan lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 pada 1988. Awal karirnya di TNI AL dimulai saat Yudo dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 pada 1988. Karirnya semakin melambung, saudara, lantaran Yudo dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus. Selama di TNI AL, Yudo memegang sejumlah jabatan dan tugas. Di antaranya dipercaya mengemban tugas sebagai Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fatahillah 361. Lantas, ia didapuk menjadi Komandan KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351. Karir Yudo semakin meroket. Ia diangkat untuk menduduki posisi Komandan Lanal Serong pada pada 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, saudara Yudo menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim hingga tahun 2011. Lantas, Yudo memegang jabatan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Kolat Armabar hingga 2014. Kemudian pada 2014 hingga 2015, Yudo diberi amanah sebagai Paban 2 Opslat Sops Mabesal pada 2014 hingga 2015. Ia juga menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016. Kemudian menjadi Kepala Staf Po Armabar pada 2016 hingga 2017. Hingga terakhir ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 2020 hingga saat ini. Masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari, yakni terakhir pada 21 Desember 2022 mendatang. Sesuai ketentuan, calon Panglima TNI merupakan Jenderal Bintang 4 TNI yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Kini Jokowi telah mengajukan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo Margono memiliki harta kekayaan paling besar dibanding KSAD dan KSAU. Total harta kekayaan Laksamana TNI Yudo Margono yakni sebesar 17,9 miliar rupiah atau hampir 3 kali harta KSAD saat ini. Harta kekayaan Yudo Margono ini didominasi berasal dari rumah dan tanah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Ia tercatat memiliki 51 tanah dan atau rumah atau bangunan dengan total 10,4 miliar rupiah. Bidang tanah dan bangunan milik Yudo tersebar di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Tangerang, Madiun, hingga Sorong. Kemudian ia juga memiliki 2 sepeda motor dan 3 mobil senilai 1,6 miliar rupiah dan harta bergerak lain hingga kas sebesar 5,8 miliar rupiah. Kekayaannya bertambah sejak menjabat sebagai KSAL dan tidak memiliki utang.
Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal oleh Presiden Jokowi. Terkait alasannya rotasi matra TNI menjadi pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensosnek Pratikno. Alasan Kepala Negara menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui Saudara Panglima TNI sebelumnya dari Matra Angkatan Udara, yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, Pratikno menilai sosok Yudo Margono sudah memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI, yakni merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, syarat menjadi Panglima TNI adalah sedang menduduki atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Dengan dipilihnya Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, ini berarti akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, Yudo Margono sudah menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Lebak, Banten. Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib menanggapi soal dipilihnya KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Ia menilai penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya adalah langkah yang tepat. Mengingat Jokowi pernah menggaungkan program poros maritim sejak awal memerintah. Ridwan juga menganggap latar belakang Yudo Margono sebagai KSAL bisa membantu Indonesia dalam menghadapi situasi global, khususnya konflik yang terjadi di laut. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami. Keputusan Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Etna Caroline Patisina mengungkapkan alasannya. Pertama, memang sudah waktunya Panglima TNI dipilih dari Matra Angkatan Laut atau AL. Sebab sejak Jokowi berkuasa sudah 2 Panglima TNI dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Udara. Alasan kedua, Yudo dan TNI AL menunjukkan peningkatan kerja
pasca tenggelamnya KRI Nanggala pada 21 April 2021 lalu. Yudo Margono mengakui tenggelamnya KRI Nanggala menjadi tanggung jawabnya saat dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Ketiga, karena Yudo dan Andika memiliki hubungan yang baik ketimbang Andika dengan Dudung. Diketahui Istana mengirimkan surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI ke DPR RI pada Senin 28 November 2022. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan dalam surat tersebut Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan meminta Komisi 1 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Nama Laksamana Yudo Margono di daratan calon Panglima TNI sebenarnya sudah sering muncul. Pada 2021 lalu, Yudo Margono mendadak mendapat sorotan publik lantaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat salah memanggilnya dengan sebutan Panglima TNI. Kesleo lidah Ma'ruf Amin itu terlontar saat hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Saat itu, ucapan Wapres dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat tentang Panglima TNI berikutnya yang saat itu dijabat oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun saat itu yang menjadi pengganti Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Diketahui kini Yudo Margono diajukan oleh Presiden sebagai calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Namun Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI disampaikan oleh nama Yudo Margono saat ini sudah disampaikan oleh Jokowi melalui surat Presiden diajukan sebagai calon Panglima TNI. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saudara, nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat Presiden dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di gedung DPR Jakarta. Puan Maharani meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Satu di antaranya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituren Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 itu. Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Jelang menjadi Panglima TNI, Yudo Margono memiliki sejumlah PR. Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Bahkan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan. Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan, sebab masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Anton mengatakan wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata
dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua. Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut Cina Selatan dan kawasan Asia Timur. Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan Komandan Utama Operasi atau Kotamaops TNI, yakni Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan. Sebagai informasi saudara, sebelum menduduki posisi sebagai KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat Komando Panglima Kogab Wilhan I. Satuan ini berada di bawah Komando Panglima TNI. Secara organisasi, Kogab Wilhan terbagi menjadi 3 sektor, yakni Kogab Wilhan I, yakni yang berada di Barat Indonesia, kemudian Kogab Wilhan II, yang berada di Tengah Indonesia, dan Kogab Wilhan III, yang berada di Timur Indonesia. Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogab Wilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi oleh Kogab Wilhan. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Sekali lagi. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Jika nantinya Yudo Margono resmi menjadi Panglima TNI, maka posisi Kepala Staf Angkatan Laut akan kosong. Sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengumumkan siapa yang bakal mengisi posisi KSAL menggantikan Yudo Margono. Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno saat bertandang ke DPR pada Senin lalu hanya mengatakan Jokowi secepatnya akan menyiapkan sosok yang akan mengisi jabatan calon KSAL. Dalam tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI, perwira tinggi yang biasanya menggantikan sebagai KSAL merupakan Jenderal Bintang 3 atau berpangkat Laksamana Madya atau Laksdia atau Legend bila berasal dari Kesatuan Marinir. Saat ini setidaknya terdapat 9 perwira TNI Angkatan Laut yang memiliki pangkat Bintang 3. Usia mereka antara 55 hingga 57 tahun dan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL rentang tahun 1987 hingga 1989. Meski menyandang pangkat yang sama, usia Jenderal TNI Bintang 3 akan menjadi salah satu pertimbangan penentuan posisi KSAL. Mengingat beberapa dari mereka sudah mendekati masa pensiun pada usia 58 tahun. Berdasarkan data yang dihimpun, masing-masing Jenderal TNI Bintang 3 ini masih menduduki posisi strategis di dalam institusi TNI. Deretan jenderal yang berpeluang menggantikan Yudo sebagai sebagai KSAL yakni Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, Letnan Jenderal TNI Suhartono, kemudian Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, dan Laksamana Madya TNI Amarullah Oktavian.
Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut. Kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Berita itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Senin kemarin. Dengan sudah resminya surat dari Presiden, artinya Yudo Margono bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk melaksanakan fit and proper test yang ada di DPR. Pembacaan surat Presiden itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun terbaru, saudara, muncul isu yang menyebutkan fit and proper test Yudo Margono ditunda-tunda oleh DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan fit and proper test untuk calon Panglima TNI KSAL Laksamana Yudo Margono tidak akan digelar pekan ini. Pasalnya, surat Presiden atau Surpres Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu. Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi quorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas. Namun hingga kini DPR masih belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Ia mengungkapkan banyak pimpinan DPR yang sedang ada kegiatan sehingga rapat pimpinan itu tak kunjung terlaksana. Dasko kemudian juga menepis anggapan fit and proper test yang terkesan ditunda-tunda. Setiap prosesnya harus dilalui demi menghindari terjadinya cacat hukum. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa
surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Saudara, kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Yudo Margono dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinilai mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina menyatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Apalagi hubungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Dudung Abdurrahman dengan Andika dikabarkan sempat renggang. Manfaatnya, Yudo kerap muncul ke publik karena sering menemani Andika dalam berbagai kesempatan. Ia menduga hubungan baik itu membuat Andika merekomendasikan pada Jokowi siapa figur yang layak untuk menggantikannya. Diketahui Jokowi telah mengajukan KSAL Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI melalui surat Presiden ke DPR. Untuk menjadi Panglima TNI, Yudo harus melalui beberapa mekanisme. Setelah diajukan ke DPR, DPR akan melakukan fit and proper test, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna, lalu pelantikan oleh Presiden. Panglima TNI. Hah? Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Penunjukan itu tertera dalam surat Presiden atau Surpres yang diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Lantas siapa sebenarnya sosok Laksamana Yudo Margono? KSAL Laksamana Yudo Margono ini merupakan putra daerah Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada 26 November 1965. Laksamana Yudo memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayanti. Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya adalah Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Yudo merupakan anak petani tulen dari desa di Madiun. Kisah perjuangan mendaftar tentara itu diceritakan oleh Yudo dalam acara serbuan vaksinasi TNI AL di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 2 November 2021 lalu. Dengan modal pas-pasan, Yudo nekat mengadu nasib ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendaftar tentara di Akademi Angkatan Laut atau AAL. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya dengan menumpangi bus. Karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya, Yudo bahkan rela tidur di masjid untuk beristirahat setelah berjuang ikut seleksi AAL. Hingga akhirnya ia lolos seleksi dan lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 pada 1988. Awal karirnya di TNI AL dimulai saat Yudo dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 pada 1988. Karirnya semakin melambung, saudara, lantaran Yudo dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus. Selama di TNI AL, Yudo memegang sejumlah jabatan dan tugas. Di antaranya dipercaya mengemban tugas sebagai Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fatahillah 361. Lantas ia didapuk menjadi Komandan KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351.
karir Yudo semakin meroket. Ia diangkat untuk menduduki posisi Komandan Lanal Serong pada pada 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, saudara Yudo menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim hingga tahun 2011. Lantas, Yudo memegang jabatan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Kolat Armabar hingga 2014. Kemudian pada 2014 hingga 2015, Yudo diberi amanah sebagai Paban 2 Opslat Sops Mabesal pada 2014 hingga 2015. Ia juga menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016. Kemudian menjadi Kepala Staf Koarmabar pada 2016 hingga 2017. Hingga terakhir ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 2020 hingga saat ini. Masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari, yakni terakhir pada 21 Desember 2022 mendatang. Sesuai ketentuan, calon Panglima TNI merupakan Jenderal Bintang 4 TNI yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Kini Jokowi telah mengajukan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo Margono memiliki harta kekayaan paling besar dibanding KSAD dan KSAU. Total harta kekayaan Laksamana TNI Yudo Margono yakni sebesar 17,9 miliar rupiah atau hampir 3 kali harta KSAD saat ini. Harta kekayaan Yudo Margono ini didominasi berasal dari rumah dan tanah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Ia tercatat memiliki 51 tanah dan atau rumah atau bangunan dengan total 10,4 miliar rupiah. Bidang tanah dan bangunan milik Yudo tersebar di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Tangerang, Madiun, hingga Sorong. Kemudian ia juga memiliki 2 sepeda motor dan 3 mobil senilai 1,6 miliar rupiah dan harta bergerak lain hingga kas sebesar 5,8 miliar rupiah. Kekayaannya bertambah sejak menjabat sebagai KSAL dan tidak memiliki utang. Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal oleh Presiden Jokowi. Terkait alasannya rotasi matra TNI menjadi pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensosnek Pratikno. Alasan Kepala Negara menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui Saudara Panglima TNI sebelumnya dari Matra Angkatan Udara, yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, Pratikno menilai sosok Yudo Margono sudah memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI, yakni merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, syarat menjadi Panglima TNI adalah sedang menduduki atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Dengan dipilihnya Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, ini berarti akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, Yudo Margono sudah menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Lebak, Banten. Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib menanggapi soal dipilihnya KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Ia menilai penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya adalah langkah yang tepat.
Mengingat Jokowi pernah menggaungkan program poros maritim sejak awal memerintah. Ridwan juga menganggap latar belakang Yudo Margono sebagai KSAL bisa membantu Indonesia dalam menghadapi situasi global, khususnya konflik yang terjadi di laut. Panglima TNI. Hah? Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami. Keputusan Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina mengungkapkan alasannya. Pertama, memang sudah waktunya Panglima TNI dipilih dari Matra Angkatan Laut atau AL. Sebab sejak Jokowi berkuasa sudah 2 Panglima TNI dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Udara. Alasan kedua, Yudo dan TNI AL menunjukkan peningkatan kerja pasca tenggelamnya KRI Nanggala pada 21 April 2021 lalu. Yudo Margono mengakui tenggelamnya KRI Nanggala menjadi tanggung jawabnya saat dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Ketiga, karena Yudo dan Andika memiliki hubungan yang baik ketimbang Andika dengan Dudung. Diketahui Istana mengirimkan surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI ke DPR RI pada Senin 28 November 2022. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan dalam surat tersebut Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan meminta Komisi 1 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Laksamana Yudo Margono di daratan calon Panglima TNI sebenarnya sudah sering muncul. Pada 2021 lalu, Yudo Margono mendadak mendapat sorotan publik lantaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat salah memanggilnya dengan sebutan Panglima TNI. Kesleo lidah Ma'ruf Amin itu terlontar saat hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Saat itu ucapan Wapres dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat tentang Panglima TNI berikutnya yang saat itu dijabat oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun saat itu yang menjadi pengganti Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Diketahui kini Yudo Margono diajukan oleh Presiden sebagai calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Namun Yudo
Margono sebagai calon Panglima TNI disampaikan oleh nama Yudo Margono saat ini sudah disampaikan oleh Jokowi melalui surat presiden diajukan sebagai calon Panglima TNI. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saudara, nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di gedung DPR Jakarta. Puan Maharani meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Satu di antaranya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituren Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 itu. Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Jelang menjadi Panglima TNI, Yudo Margono memiliki sejumlah PR. Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap jadi salah satu pekerjaan rumah atau PR Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Bahkan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan. Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan, sebab masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Anton mengatakan wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua. Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut Cina Selatan dan kawasan Asia Timur. Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan Komandan Utama Operasi atau Kotamaops TNI, yakni Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab-Wilhan. Sebagai informasi saudara, sebelum menduduki posisi sebagai KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat Komando Panglima Kogab-Wilhan I. Satuan ini berada di bawah Komando Panglima TNI. Secara organisasi, Kogab-Wilhan terbagi menjadi 3 sektor, yakni Kogab-Wilhan I, yakni yang berada di Barat Indonesia, kemudian Kogab-Wilhan II yang berada di Tengah Indonesia, dan Kogab-Wilhan III yang berada di Timur Indonesia. Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogab-Wilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi oleh Kogab-Wilhan. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali.
dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima, sekali lagi. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Jika nantinya Yudo Margono resmi menjadi Panglima TNI, maka posisi Kepala Staf Angkatan Laut akan kosong. Sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengumumkan siapa yang bakal mengisi posisi KSAL menggantikan Yudo Margono. Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno saat bertandang ke DPR pada Senin lalu hanya mengatakan Jokowi secepatnya akan menyiapkan sosok yang akan mengisi jabatan calon KSAL. Dalam tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI, perwira tinggi yang biasanya menggantikan sebagai KSAL merupakan Jenderal Bintang 3 atau berpangkat Laksamana Madya atau Laksdia atau Legend bila berasal dari Kesatuan Marinir. Saat ini setidaknya terdapat 9 perwira TNI Angkatan Laut yang memiliki pangkat Bintang 3. Usia mereka antara 55 hingga 57 tahun dan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL rentang tahun 1987 hingga 1989. Meski menyandang pangkat yang sama, usia Jenderal TNI Bintang 3 akan menjadi salah satu pertimbangan penentuan posisi KSAL. Mengingat beberapa dari mereka sudah mendekati masa pensiun pada usia 58 tahun. Berdasarkan data yang dihimpun, masing-masing Jenderal TNI Bintang 3 ini masih menduduki posisi strategis di dalam institusi TNI. Deretan jenderal yang berpeluang menggantikan Yudi sebagai sebagai KSAL yakni Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, Letnan Jenderal TNI Suhartono, kemudian Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, dan Laksamana Madya TNI Amarullah Oktavian. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali. Dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI.
Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan. Kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Berita itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Senin kemarin. Dengan sudah resminya surat dari Presiden, artinya Yudo Margono bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk melaksanakan fit and proper test yang ada di DPR. Pembacaan surat Presiden itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun terbaru, saudara, muncul isu yang menyebutkan fit and proper test Yudo Margono ditunda-tunda oleh DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan fit and proper test untuk calon Panglima TNI KSAL Laksamana Yudo Margono tidak akan digelar pekan ini. Pasalnya, surat Presiden atau Surpres Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu. Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi quorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas. Namun hingga kini DPR masih belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Ia mengungkapkan banyak pimpinan DPR yang sedang ada kegiatan sehingga rapat pimpinan itu tak kunjung terlaksana. Dasko kemudian juga menepis anggapan fit and proper test yang terkesan ditunda-tunda. Setiap prosesnya harus dilalui demi menghindari terjadinya cacat hukum. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Saudara, kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Yudo Margono dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinilai mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina mengatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Apalagi hubungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Dudung Abdurrahman dengan Andika dikabarkan sempat renggang. Manfaatnya, Yudo kerap muncul ke publik karena sering menemani Andika dalam berbagai kesempatan. Ia menduga hubungan baik itu membuat Andika merekomendasikan pada Jokowi siapa figur yang layak untuk menggantikannya. Diketahui Jokowi telah mengajukan KSAL Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI melalui surat Presiden ke DPR.
Untuk menjadi Panglima TNI, Yudo harus melalui beberapa mekanisme. Setelah diajukan ke DPR, DPR akan melakukan fit and proper test, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna, lalu pelantikan oleh Presiden. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu, Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSA Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Penunjukan itu tertera dalam surat Presiden atau Surpres yang diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Lantas siapa sebenarnya sosok Laksamana Yudo Margono? KSA Laksamana Yudo Margono ini merupakan putra daerah Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada 26 November 1965. Laksamana Yudo memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayanti. Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya adalah Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Yudo merupakan anak petani tulen dari desa di Madiun. Kisah perjuangan mendaftar tentara itu diceritakan oleh Yudo dalam acara serbuan vaksinasi TNI AL di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 2 November 2021 lalu. Dengan modal pas-pasan, Yudo nekat mengadu nasib ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendaftar tentara di Akademi Angkatan Laut atau AAL. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya dengan menumpangi bus. Karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya, Yudo bahkan rela tidur di masjid untuk beristirahat setelah berjuang ikut seleksi AAL. Hingga akhirnya ia lolos seleksi dan lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 pada 1988. Awal karirnya di TNI AL dimulai saat Yudo dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 pada 1988. Karirnya semakin melambung, saudara, lantaran Yudo dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus. Selama di TNI AL, Yudo memegang sejumlah jabatan dan tugas. Di antaranya dipercaya mengemban tugas sebagai Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fathahilah 361. Lantas ia didapuk menjadi Komandan KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351. Karir Yudo semakin meroket. Ia diangkat untuk menduduki posisi Komandan Lanal Serong pada pada 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, saudara Yudo menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim hingga tahun 2011. Lantas Yudo memegang jabatan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Kolat Armabar hingga 2014. Kemudian pada 2014 hingga 2015, Yudo diberi amanah sebagai Paban 2 Opslat Sops Mabesal pada 2014 hingga 2015. Ia juga menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016. Kemudian menjadi Kepala Staf Koarmabar pada 2016 hingga 2017. Hingga terakhir ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 2020 hingga saat ini.
Jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari, yakni terakhir pada 21 Desember 2022 mendatang. Sesuai ketentuan, calon Panglima TNI merupakan Jenderal Bintang 4 TNI yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Kini Jokowi telah mengajukan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo Margono memiliki harta kekayaan paling besar dibanding KSAD dan KSAU. Total harta kekayaan Laksamana TNI Yudo Margono yakni sebesar 17,9 miliar rupiah atau hampir 3 kali harta KSAD saat ini. Harta kekayaan Yudo Margono ini didominasi berasal dari rumah dan tanah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Ia tercatat memiliki 51 tanah dan atau rumah atau bangunan dengan total 10,4 miliar rupiah. Bidang tanah dan bangunan milik Yudo tersebar di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Tangerang, Madiun, hingga Sorong. Kemudian ia juga memiliki 2 sepeda motor dan 3 mobil senilai 1,6 miliar rupiah dan harta bergerak lain hingga kas sebesar 5,8 miliar rupiah. Kekayaannya bertambah sejak menjabat sebagai KSAL dan tidak memiliki utang. Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal oleh Presiden Jokowi. Terkait alasannya rotasi matra TNI menjadi pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensosnek Pratikno. Alasan Kepala Negara menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui, Saudara Panglima TNI sebelumnya dari Matra Angkatan Udara, yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, Pratikno menilai sosok Yudo Margono sudah memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI, yakni merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, syarat menjadi Panglima TNI adalah sedang menduduki atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Dengan dipilihnya Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, ini berarti akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, Yudo Margono sudah menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Lebak, Banten. Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib menanggapi soal dipilihnya KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Ia menilai penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya adalah langkah yang tepat. Mengingat Jokowi pernah menggaungkan program poros maritim sejak awal memerintah. Ridwan juga menganggap latar belakang Yudo Margono sebagai KSAL bisa membantu Indonesia dalam menghadapi situasi global, khususnya konflik yang terjadi di laut. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana
merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami. Keputusan Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Laut atau KSA Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Etna Caroline Patisina mengungkapkan alasannya. Pertama, memang sudah waktunya Panglima TNI dipilih dari Matra Angkatan Laut atau AL. Sebab sejak Jokowi berkuasa sudah 2 Panglima TNI dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Udara. Alasan kedua, Yudo dan TNI AL menunjukkan peningkatan kerja pasca tenggelamnya KRI Nanggala pada 21 April 2021 lalu. Yudo Margono mengakui tenggelamnya KRI Nanggala menjadi tanggung jawabnya saat dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Ketiga, karena Yudo dan Andika memiliki hubungan yang baik ketimbang Andika dengan Dudung. Diketahui Istana mengirimkan surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI ke DPR RI pada Senin 28 November 2022. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan dalam surat tersebut Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan meminta Komisi 1 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Laksamana Yudo Margono di daratan calon Panglima TNI sebenarnya sudah sering muncul. Pada 2021 lalu, Yudo Margono mendadak mendapat sorotan publik lantaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat salah memanggilnya dengan sebutan Panglima TNI. Kesleo lidah Ma'ruf Amin itu terlontar saat hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Saat itu ucapan Wapres dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat tentang Panglima TNI berikutnya yang saat itu dijabat oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun saat itu yang menjadi pengganti Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Diketahui kini Yudo Margono diajukan oleh Presiden sebagai calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Namun Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI disampaikan oleh nama Yudo Margono saat ini sudah disampaikan oleh Jokowi melalui surat Presiden diajukan sebagai calon Panglima TNI. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Karena nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat Presiden dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung DPR Jakarta.
Puan Maharani meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Satu di antaranya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituren Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 itu. Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Jelang menjadi Panglima TNI, Yudo Margono memiliki sejumlah PR. Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Bahkan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan. Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan, sebab masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Anton mengatakan wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua. Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut Cina Selatan dan kawasan Asia Timur. Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan Komandan Utama Operasi atau Kotamaops TNI, yakni Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab-Wilhan. Sebagai informasi saudara, sebelum menduduki posisi sebagai KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat Komando Panglima Kogab-Wilhan I. Satuan ini berada di bawah Komando Panglima TNI. Secara organisasi, Kogab-Wilhan terbagi menjadi 3 sektor, yakni Kogab-Wilhan I, yakni yang berada di Barat Indonesia, kemudian Kogab-Wilhan II, yang berada di Tengah Indonesia, dan Kogab-Wilhan III, yang berada di Timur Indonesia. Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogab-Wilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi oleh Kogab-Wilhan. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Saudara Presiden Jokowi secara resmi telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat tersebut diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Kemensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, Khairul Fahmi menilai chemistry atau kecocokan menjadi salah satu faktor Presiden Jokowi
menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Meski demikian, Fahmi menduga bahwa penunjukan Yudo menjadi calon Panglima TNI juga tak lepas karena adanya faktor rekomendasi dari kekuatan politik yang dominan. Lebih lanjut, Fahmi mengatakan faktor aksesibilitas atau keterkesanan publik terhadap sosok Yudo juga menjadi pertimbangan menunjuk Yudo menjadi calon Panglima. Pada tahun lalu, tingkat aksesibilitas Yudo dinilai masih kalah populer dibanding Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Padahal menurutnya publik saat itu memprediksi Yudo akan menjadi pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Sebelumnya, Yudo resmi menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang. Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Mensesnek Pratikno ke gedung DPR Jakarta Senin 29 November 2022. Puan meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Salah satunya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituran Akademi Angkatan Laut atau AL 1998 tersebut. Kemudian Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan usulan Presiden Jokowi soal nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Dari 3 nama Kepala Staf TNI yang kini menjabat, Jokowi memutuskan untuk mengusulkan nama Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima ke DPR. Puan yakin Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih Yudo. Sosok Yudo juga dipastikan memenuhi syarat sebagai calon pimpinan tertinggi Korps Militer. Puan menjelaskan setelah surpres Jokowi diterima DPR, ada sejumlah mekanisme yang bakal digelar sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden tersebut. Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah atau BAMUS DPR. Selanjutnya, Komisi 1 DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo. Setelahnya, barulah DPR memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo. Puan yakin rangkaian prosedur itu bisa digelar tepat waktu dan rampung sebelum DPR memasuki masa reses mulai 15 Desember mendatang. Puan menegaskan surpres Jokowi baru diterima DPR pada hari Senin kemarin. Ia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa surpres sudah sempat diterima pemerintah minggu lalu dan ditarik lagi karena ada pergantian nama usulan calon Panglima. Adapun Jenderal Andika Perkasa akan meninggalkan jabatannya karena pensiun pada Desember mendatang, Saudara, tepatnya ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022. Sebelumnya, 3 nama Kepala Staf TNI digadang-gadang sebagai calon penerus Andika Perkasa. Mereka yakni Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Sejak lama, Saudara, Yudo memang disebut paling berpotensi menjadi calon pengganti Andika. Hal ini karena selama masa pemerintahan Jokowi belum pernah ada panglima yang berasal dari matra Angkatan Laut. Sejak masa pemerintahan Jokowi di tahun 2014, ada 3 sosok panglima dari TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat, lalu 1 dari matra Angkatan Udara. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR.
Pilpres, sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan putra daerah Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada 26 November 1965. Kemudian teman semasa sekolah hingga masyarakat desa tempat ia dibesarkan, yakni di Desa Garon, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, mengungkap sosok Yudo Margono saat masih kecil. Pada banyak teman sekolah Yudo Margono yang masih mengingat sosoknya kala menuntut ilmu, mulai dari teman SD, SMP, hingga SMA. Mereka menyebut calon Panglima TNI itu sebagai sosok yang selalu ingat dengan mereka. Pada pergelaran wayang kulit Oktober lalu di kediamannya di Desa Garon, Yudo juga mengundang teman-teman sekolahnya. Dalam pergelaran yang juga diselenggarakan untuk seluruh warga itu, Yudo membaur dengan semua warga dan teman. Hal itu disampaikan oleh Bambang Wahyu Tamtono yang merupakan teman semasa SMP Yudo Margono. Bambang juga hadir saat pergelaran wayang, terkesan dengan sambutan Yudo kepada para teman sekolah. Yudo telah menyediakan meja dan kursi khusus untuk masing-masing teman SD dan SMP serta SMA. Yudo juga menyambut ramah semua yang datang dan mengajak foto bersama. Tidak ada rasa canggung saat bercengkrama. Satu hal yang masih diingat oleh Bambang saat sekolah, Yudo termasuk pendiam, pribadi yang sederhana dan tidak sombong. Hal itu juga diakui oleh teman SD-nya yang bernama Siti Nurbaya. Siti menyebut Yudo memang tidak terlalu banyak bicara, tetapi ia termasuk anak yang pandai dan sopan. Banyak guru yang menyukai Yudo saat masih sekolah. Terlebih raihan prestasi di sekolah, Siti mengakui tidak mengingat hal tersebut. Ia hanya ingat waktu sekolah di SD Garon, Yudo berangkat ke sekolah sama seperti siswa lain dengan berjalan kaki. Kemudian saat SMP, Yudo berangkat ke sekolah naik sepeda ontel. Kemudian teman masa SMA Yudo di SMA AN 1 Mejayan juga mengenal Yudo sebagai pribadi yang loyal kepada teman. Kemudian saudara Laksamana Yudo memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayati. Dari pernikahannya, pasangan itu dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya adalah Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Yudo merupakan anak petani tulen dari desa di Madiun. Kisah perjuangan mendaftar tentara diceritakan Yudo dalam sebuah acara, yakni acara serbuan vaksinasi TNI AL di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 2 November 2021. Dengan modal yang pas-pasan, Yudo muda nekat mengadu nasib ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendaftar sebagai tentara di Akademi Angkatan Laut atau AAL. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya dengan menumpang bis. Karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya, Yudo bahkan rela tidur di masjid untuk beristirahat setelah berjuang ikut seleksi AAL. Hingga akhirnya ia lolos seleksi dan lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 pada 1988. Awal karirnya di TNI AL dimulai saat Yudo dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 pada 1988.
Karirnya semakin melambung, saudara, lantaran Yudo dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus. Selama di TNI AL, Yudo memegang sejumlah jabatan dan tugas. Di antaranya dipercaya mengemban tugas sebagai Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fathahilah 361. Lantas, ia juga didapuk menjadi Komandan KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351. Karir Yudo makin meroket, ia diangkat untuk menduduki posisi Komandan Lanal Sorong pada 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, saudara, Yudo menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim hingga tahun 2011. Lantas, Yudo memegang jabatan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Kolat Armabar hingga tahun 2014. Lantas, pada 2014 hingga 2015, Yudo diberikan amanah sebagai Paban 2 Opslat Sops Mabesal. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016, serta Kepala Staf Koarmabar pada 2016 hingga 2017. Hingga terakhir, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 2020 hingga sekarang. Dan saat ini, Yudo menjadi calon tunggal Panglima TNI. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali, dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Saudara, Presiden Jokowi resmi mengusulkan KSA Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima harus didahului dulu oleh Bamus pimpinan, dan saat ini pimpinan masih mengatur waktu. Ia menyebut kemungkinan Rapim dan Bamus akan digelar pada pekan depan. Menurut Dasko, pekan ini sudah tidak ada waktu lagi untuk menggelar Rapim dan Bamus. Dasko menegaskan tidak ada niat untuk menunda-nunda menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI yang baru. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan perkembangan mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono. Dasko mengatakan kemungkinan fit and proper test terhadap Laksamana Yudo Margono akan digelar pekan depan. Dasko mulanya menjelaskan mekanisme calon Panglima TNI di DPR. Dasko mengatakan saat ini pihaknya sedang mencocokkan waktu untuk menggelar rapat pimpinan atau Rapim setelah menerima surat presiden atau surpres calon Panglima TNI.
Kemudian, Dasko menambahkan pimpinan DPR akan membicarakan jadwal Rapim dan Badan Musyawarah atau BAMUS untuk menugaskan Komisi 1 DPR terkait pelaksanaan fit and proper test. Ia mengatakan Rapim dan BAMUS soal surprise calon Panglima TNI baru akan digelar pada pekan depan. Dengan demikian, Dasko mengatakan kemungkinan fit and proper test calon Panglima TNI bisa digelar pada pekan depan dan tak bisa digelar pada pekan ini. Seperti diketahui, Saudara, Presiden Jokowi secara resmi telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Kemensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Berita itu disampaikan oleh Puan, Saudara, dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Senin kemarin. Dengan sudah resminya surat dari Presiden, artinya Yudo Margono bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk melaksanakan fit and proper test yang ada di sana. Pembacaan surat Presiden itu dihadiri oleh Mensesnek Pratikno. Namun terbaru, Saudara, muncul isu yang menyebutkan fit and proper test Yudo Margono ditunda-tunda oleh DPR. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan fit and proper test untuk calon Panglima TNI yakni Yudo Margono tidak akan digelar pekan ini. Pasalnya, surat Presiden atau Surpres Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu. Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi quorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke BAMUS DPR untuk dibahas. Namun hingga kini DPR masih belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Ia mengungkapkan banyak pimpinan DPR yang sedang ada kegiatan sehingga rapat pimpinan itu tak kunjung terlaksana. Dako kemudian menepis anggapan fit and proper test yang terkesan ditunda-tunda. Ia menambahkan setiap prosesnya harus dilalui demi menghindari terjadinya cacat hukum. Namun terbaru, Saudara, Dasko juga menambahkan bahwa rencananya fit and proper test untuk Panglima TNI atau calon Panglima TNI yakni Laksamana Yudo Margono akan digelar pada pekan depan. Sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Sekali lagi. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan satu,
Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Panglima TNI. Hah? Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal oleh Presiden Jokowi. Terkait alasannya rotasi matra TNI menjadi pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno. Alasan Kepala Negara menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui, baik saudara, alasan Kepala Negara atau Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI adalah agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui, Panglima TNI sebelumnya dari Matra Angkatan Udara, yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, Pratikno menilai sosok Yudo Margono sudah memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI, yakni merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, syarat menjadi Panglima TNI adalah sedang menduduki atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Dengan dipilihnya Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, ini berarti ia akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, Yudo Margono sudah menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Lebak, Banten. Sementara itu, saudara pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib menanggapi soal dipilihnya KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Ia menilai penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya adalah langkah yang tepat, mengingat Jokowi pernah menggaungkan program poros maritim sejak awal memerintah. Ridwan menganggap latar belakang Yudo Margono sebagai KSAL bisa membantu Indonesia dalam menghadapi situasi global, khususnya konflik yang terjadi di laut. Kemudian, saudara, selama Presiden menjabat sejak 2014 tercatat ada 4 Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Darat. Mereka adalah Muldoko, Gatot Nurmantio, Hadi Cahyanto, dan Andika Perkasa. Terkini, Presiden Jokowi telah mencalonkan Laksamana TNI Yudo Margono yang berasal dari Angkatan Laut menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Diketahui Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada Desember 2022 mendatang. Saudara, dalam masa jabatannya, Presiden Jokowi memilih Jenderal TNI Muldoko untuk menjadi Panglima TNI. Muldoko lahir di Kediri pada 8 Juli 1957 dan merupakan anak bungsu dari 12 bersaudara. Muldoko merupakan alumni dari Akademi Militer tahun 1981, Universitas Terbuka pada tahun 2001, dan Universitas Indonesia di tahun 2014. Muldoko dipercaya menjadi Panglima TNI pada 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.
Artinya, Muldoko menjadi Panglima TNI di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Setelah pensiun, Muldoko ditunjuk oleh Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan sejak 17 Januari 2018. Kemudian, Panglima TNI lainnya yang berasal dari Angkatan Darat adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960. Gatot menjadi Panglima TNI selama lebih dari 2 tahun, yakni sejak 8 Juli 2018 hingga 8 Desember 2017. Lulus Akmil tahun 1982, ia pernah menjabat sebagai Pangdam Brawijaya, Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD atau Kodiklatat, dan Pangkostrat. Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot merupakan Kepala Staf TNI AD atau KSAD. Setelah tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantio bersama sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI pada 18 Agustus 2020. Panglima TNI selanjutnya dari Angkatan Udara, saudara, yakni Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Panglima TNI selanjutnya menjabat pada 8 Desember 2017 hingga 17 November 2021. Pria kelahiran Malang 8 November 1963 ini tumbuh di keluarga yang berlatar belakang sebagai TNI. Ayah Hadi Cahyanto merupakan seorang kopral berpangkat akhir sersan mayor. Hadi menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA di Malang serta dikenal sebagai siswa yang cerdas. Seusai lulus dari bangku pendidikan menengah atas, Hadi melanjutkan pendidikannya ke Akademi Angkatan Udara atau AAU dan lulus tahun 1986. Hadi juga menempuh pendidikan di Sekolah Penerbang TNI AU. Kemudian yang saat ini masih menjabat dan hendak pensiun, saudara, adalah Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 17 November 2021. Andika menggantikan Hadi Cahyanto. Pelantikan Andika Perkasa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 106 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada 17 November 2021. Andika Perkasa lahir di Jakarta pada 21 Desember 1964. Ia merupakan menantu dari ex-Kepala BIN AM Hendro Priyono dan merupakan lulusan Akademi Militer 1987. Ia berpengalaman di bidang infanteri atau Kopassus. Sebelum ditunjuk sebagai Panglima TNI, Andika menjabat sebagai KSAD. Ia juga pernah menjadi Panglima Kostrat atau Pangkostrat dan Kodiklatat. Di teritorial, ia pernah menjabat Pangdam 12 Tanjung Pura. Ia juga pernah menjabat sebagai Danpas Pampres. Saat bertandang ke DPR pada Senin lalu, hanya mengatakan Jokowi secepatnya akan menyiapkan sosok yang akan mengisi jabatan calon KSAL. Dalam tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI, perwira tinggi yang biasanya menggantikan sebagai KSAL merupakan Jenderal Bintang 3 DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali.
dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjadi. Keputusan Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Laut atau KSA Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Etna Caroline Patisina mengungkapkan alasannya. Pertama, memang sudah waktunya Panglima TNI dipilih dari Matra Angkatan Laut atau AL. Sebab sejak Jokowi berkuasa sudah 2 Panglima TNI dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Udara. Alasan kedua, Yudo dan TNI AL menunjukkan peningkatan kerja pasca tenggelamnya KRI Nanggala pada 21 April 2021 lalu. Yudo Margono mengakui tenggelamnya KRI Nanggala menjadi tanggung jawabnya saat dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Ketiga, karena Yudo dan Andika memiliki hubungan yang baik ketimbang Andika dengan Dudung. Diketahui Istana mengirimkan surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI ke DPR RI pada Senin 28 November 2022. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan dalam surat tersebut Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan meminta Komisi 1 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Nama Laksamana Yudo Margono di daratan calon Panglima TNI sebenarnya sudah sering muncul. Pada 2021 lalu, Yudo Margono mendadak mendapat sorotan publik lantaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat salah memanggilnya dengan sebutan Panglima TNI. Kesleo lidah Ma'ruf Amin itu terlontar saat hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Saat itu, ucapan Wapres dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat tentang Panglima TNI berikutnya yang saat itu dijabat oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun saat itu yang menjadi pengganti Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Diketahui kini Yudo Margono diajukan oleh Presiden sebagai calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Namun Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI disampaikan oleh nama Yudo Margono saat ini sudah disampaikan oleh Jokowi melalui surat Presiden diajukan sebagai calon Panglima TNI. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saudara, nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSA Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat Presiden dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung DPR Jakarta. Puan Maharani meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Satu di antaranya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituren Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 itu.
Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Jelang menjadi Panglima TNI, Yudo Margono memiliki sejumlah PR. Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Bahkan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan. Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan, sebab masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Anton mengatakan wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua. Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut Cina Selatan dan kawasan Asia Timur. Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan Komandan Utama Operasi atau Kotamaops TNI, yakni Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab-Wilhan. Sebagai informasi saudara, sebelum menduduki posisi sebagai KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat Komando Panglima Kogab-Wilhan I. Satuan ini berada di bawah Komando Panglima TNI. Secara organisasi, Kogab-Wilhan terbagi menjadi 3 sektor, yakni Kogab-Wilhan I, yakni yang berada di Barat Indonesia, kemudian Kogab-Wilhan II, yang berada di Tengah Indonesia, dan Kogab-Wilhan III, yang berada di Timur Indonesia. Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogab-Wilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi oleh Kogab-Wilhan. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima, sekali lagi. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Jika nantinya Yudo Margono resmi menjadi Panglima TNI, maka posisi Kepala Staf Angkatan Laut akan kosong. Sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengumumkan siapa yang bakal mengisi posisi KSAL menggantikan Yudo Margono. Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno saat bertandang ke DPR pada Senin lalu hanya mengatakan Jokowi secepatnya akan menyiapkan sosok yang akan mengisi jabatan calon KSAL. Dalam tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI, perwira tinggi yang biasanya menggantikan sebagai KSAL merupakan Jenderal Bintang 3 atau berpangkat Laksamana Madya atau Laksdia atau Legend bila berasal dari Kesatuan Marinir. Saat ini setidaknya terdapat 9 perwira TNI Angkatan Laut
yang memiliki pangkat bintang 3. Usia mereka antara 55 hingga 57 tahun dan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL rentang tahun 1987 hingga 1989. Meski menyandang pangkat yang sama, usia Jenderal TNI Bintang 3 akan menjadi salah satu pertimbangan penentuan posisi KSAL, mengingat beberapa dari mereka sudah mendekati masa pensiun pada usia 58 tahun. Berdasarkan data yang dihimpun, masing-masing Jenderal TNI Bintang 3 ini masih menduduki posisi strategis di dalam institusi TNI. Deretan jenderal yang berpeluang menggantikan Yudi sebagai sebagai KSAL yakni Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, Letnan Jenderal TNI Suhartono, kemudian Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, dan Laksamana Madya TNI Amarullah Oktavian. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut. Kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Berita itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Senin kemarin. Dengan sudah resminya surat dari Presiden, artinya Yudo Margono bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk melaksanakan fit and proper test yang ada di DPR. Pembacaan surat Presiden itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun terbaru, saudara, muncul isu yang menyebutkan fit and proper test Yudo Margono ditunda-tunda oleh DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan fit and proper test untuk calon Panglima TNI KSAL Laksamana Yudho Margono tidak akan digelar pekan ini. Pasalnya, surat presiden atau surpres Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu. Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi quorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas. Namun hingga kini DPR masih belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Ia mengungkapkan banyak pimpinan DPR yang sedang ada kegiatan sehingga rapat pimpinan itu tak kunjung terlaksana. Dasko kemudian juga menepis anggapan fit and proper test yang terkesan ditunda-tunda. Setiap prosesnya harus dilalui demi menghindari terjadinya cacat hukum. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudho Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Saudara, kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Yudho Margono dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinilai mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina mengatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudho sebagai calon Panglima TNI. Apalagi hubungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Dudung Abdurrahman dengan Andika dikabarkan sempat renggang. Manfaatnya, Yudho kerap muncul ke publik karena sering menemani Andika dalam berbagai kesempatan. Ia menduga hubungan baik itu membuat Andika merekomendasikan pada Jokowi siapa figur yang layak untuk menggantikannya. Diketahui Jokowi telah mengajukan KSAL Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI melalui surat Presiden ke DPR. Untuk menjadi Panglima TNI, Yudho harus melalui beberapa mekanisme. Setelah diajukan ke DPR, DPR akan melakukan fit and proper test, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna, lalu pelantikan oleh Presiden. Panglima TNI. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudho Margono resmi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Penunjukan itu tertera dalam surat Presiden atau surpres yang diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Lantas siapa sebenarnya sosok Laksamana Yudho Margono? KSAL Laksamana Yudho Margono ini merupakan putra daerah Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada 26 November 1965. Laksamana Yudho memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayanti. Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya adalah Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Yudho
merupakan anak petani tulen dari desa di Madiun. Kisah perjuangan mendaftar tentara itu diceritakan oleh Yudo dalam acara serbuan vaksinasi TNI AL di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 2 November 2021 lalu. Dengan modal pas-pasan, Yudo nekat mengadu nasib ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendaftar tentara di Akademi Angkatan Laut atau AAL. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya dengan menumpangi bus. Karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya, Yudo bahkan rela tidur di masjid untuk beristirahat setelah berjuang ikut seleksi AAL. Hingga akhirnya ia lolos seleksi dan lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 pada 1988. Awal karirnya di TNI AL dimulai saat Yudo dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 pada 1988. Karirnya semakin melambung, saudara, lantaran Yudo dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus. Selama di TNI AL, Yudo memegang sejumlah jabatan dan tugas. Di antaranya dipercaya mengemban tugas sebagai Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fatahillah 361. Lantas, ia didapuk menjadi Komandan KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351. Karir Yudo semakin meroket. Ia diangkat untuk menduduki posisi Komandan Lanal Sorong pada 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, saudara Yudo menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim hingga tahun 2011. Lantas, Yudo memegang jabatan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Kolat Armabar hingga 2014. Kemudian pada 2014 hingga 2015, Yudo diberi amanah sebagai Paban 2 Opslat Sops Mabesal pada 2014 hingga 2015. Ia juga menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016. Kemudian menjadi Kepala Staf Koarmabar pada 2016 hingga 2017, hingga terakhir ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 2020 hingga saat ini. Jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari, yakni terakhir pada 21 Desember 2022 mendatang. Sesuai ketentuan, calon Panglima TNI merupakan Jenderal Bintang 4 TNI yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Kini Jokowi telah mengajukan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo Margono memiliki harta kekayaan paling besar dibanding KSAD dan KSAU. Total harta kekayaan Laksamana TNI Yudo Margono yakni sebesar 17,9 miliar rupiah atau hampir 3 kali harta KSAD saat ini. Harta kekayaan Yudo Margono ini didominasi berasal dari rumah dan tanah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Ia tercatat memiliki 51 tanah dan atau rumah atau bangunan dengan total 10,4 miliar rupiah. Bidang tanah dan bangunan milik Yudo tersebar di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Tangerang, Madiun, hingga Sorong. Kemudian, ia juga memiliki 2 sepeda motor dan 3 mobil senilai 1,6 miliar rupiah dan harta bergerak lain hingga kas sebesar 5,8 miliar rupiah. Kekayaannya bertambah sejak menjabat sebagai KSAL dan tidak memiliki utang.
Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal oleh Presiden Jokowi. Terkait alasannya rotasi matra TNI menjadi pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensosnek Pratikno. Alasan Kepala Negara menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui Saudara Panglima TNI sebelumnya dari Matra Angkatan Udara, yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, Pratikno menilai sosok Yudo Margono sudah memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI, yakni merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, syarat menjadi Panglima TNI adalah sedang menduduki atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Dengan dipilihnya Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, ini berarti akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, Yudo Margono sudah menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Lebak, Banten. Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib menanggapi soal dipilihnya KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Ia menilai penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya adalah langkah yang tepat. Mengingat Jokowi pernah menggaungkan program poros maritim sejak awal memerintah. Ridwan juga menganggap latar belakang Yudo Margono sebagai KSAL bisa membantu Indonesia dalam menghadapi situasi global, khususnya konflik yang terjadi di laut. Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami. Keputusan Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Etna Caroline Patisina mengungkapkan alasannya. Pertama, memang sudah waktunya Panglima TNI dipilih dari Matra Angkatan Laut atau AL. Sebab sejak Jokowi berkuasa sudah 2 Panglima TNI dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Udara. Alasan kedua, Yudo dan TNI AL menunjukkan peningkatan kerja pasca tenggelamnya KRI Nanggala pada 21 April 2021 lalu. Yudo Margono mengakui tenggelamnya KRI Nanggala menjadi tanggung jawabnya
saat dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Ketiga, karena Yudo dan Andika memiliki hubungan yang baik ketimbang Andika dengan Dudung. Diketahui Istana mengirimkan surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI ke DPR RI pada Senin 28 November 2022. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan dalam surat tersebut Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan meminta Komisi 1 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Laksamana Yudo Margono di daratan calon Panglima TNI sebenarnya sudah sering muncul. Pada 2021 lalu, Yudo Margono mendadak mendapat sorotan publik lantaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat salah memanggilnya dengan sebutan Panglima TNI. Kesleo lidah Ma'ruf Amin itu terlontar saat hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Saat itu ucapan Wapres dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat tentang Panglima TNI berikutnya yang saat itu dijabat oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun saat itu yang menjadi pengganti Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Diketahui kini Yudo Margono diajukan oleh Presiden sebagai calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Namun Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI disampaikan oleh nama Yudo Margono saat ini sudah disampaikan oleh Jokowi melalui surat Presiden diajukan sebagai calon Panglima TNI. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat Presiden dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di gedung DPR Jakarta. Puan Maharani meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Satu di antaranya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituren Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 itu. Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Jelang menjadi Panglima TNI, Yudo Margono memiliki sejumlah PR. Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Bahkan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan. Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan, sebab masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Anton mengatakan wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua. Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut Cina Selatan
dan kawasan Asia Timur. Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan Komandan Utama Operasi atau Kotamaops TNI, yakni Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan. Sebagai informasi saudara, sebelum menduduki posisi sebagai KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat Komando Panglima Kogab Wilhan I. Satuan ini berada di bawah Komando Panglima TNI. Secara organisasi, Kogab Wilhan terbagi menjadi 3 sektor, yakni Kogab Wilhan I, yakni yang berada di Barat Indonesia, kemudian Kogab Wilhan II, yang berada di Tengah Indonesia, dan Kogab Wilhan III, yang berada di Timur Indonesia. Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogab Wilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi oleh Kogab Wilhan. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima, sekali lagi. Panglima TNI. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Jika nantinya Yudo Margono resmi menjadi Panglima TNI, maka posisi Kepala Staf Angkatan Laut akan kosong. Sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengumumkan siapa yang bakal mengisi posisi KSAL menggantikan Yudo Margono. Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Pratikno saat bertandang ke DPR pada Senin lalu hanya mengatakan Jokowi secepatnya akan menyiapkan sosok yang akan mengisi jabatan calon KSAL. Dalam tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI, perwira tinggi yang biasanya menggantikan sebagai KSAL merupakan Jenderal Bintang 3 atau berpangkat Laksamana Madya atau Laksdia atau Legend bila berasal dari Kesatuan Marinir. Saat ini setidaknya terdapat 9 perwira TNI Angkatan Laut yang memiliki pangkat Bintang 3. Usia mereka antara 55 hingga 57 tahun dan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL rentang tahun 1987 hingga 1989. Meski menyandang pangkat yang sama, usia Jenderal TNI Bintang 3 akan menjadi salah satu pertimbangan penentuan posisi KSAL. Mengingat beberapa dari mereka sudah mendekati masa pensiun pada usia 58 tahun. Berdasarkan data yang dihimpun, masing-masing Jenderal TNI Bintang 3 ini masih menduduki posisi strategis di dalam institusi TNI. Deretan jenderal yang berpeluang menggantikan Yudo sebagai KSAL yakni Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, Letnan Jenderal TNI Suhartono, kemudian Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono, Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro, dan Laksamana Madya TNI Amarullah Oktavian. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada
pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang karena memang kita rotasi matra, ya. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut. Kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Berita itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR pada Senin kemarin. Dengan sudah resminya surat dari Presiden, artinya Yudo Margono bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk melaksanakan fit and proper test yang ada di DPR. Pembacaan surat Presiden itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun terbaru, saudara, muncul isu yang menyebutkan fit and proper test Yudo Margono ditunda-tunda oleh DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan fit and proper test untuk calon Panglima TNI KSAL Laksamana Yudo Margono tidak akan digelar pekan ini. Pasalnya, surat Presiden atau Surpres Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu. Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi quorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas. Namun hingga kini DPR masih belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut. Ia mengungkapkan banyak pimpinan DPR yang sedang ada kegiatan sehingga rapat pimpinan itu tak kunjung terlaksana. Dasko kemudian juga menepis anggapan fit and proper test yang terkesan ditunda-tunda. Setiap prosesnya harus dilalui demi menghindari terjadinya cacat hukum. Sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan
ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima. Saudara, kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Yudo Margono dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinilai mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina mengatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Apalagi hubungan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Dudung Abdurrahman dengan Andika dikabarkan sempat renggang. Manfaatnya, Yudo kerap muncul ke publik karena sering menemani Andika dalam berbagai kesempatan. Ia menduga hubungan baik itu membuat Andika merekomendasikan pada Jokowi siapa figur yang layak untuk menggantikannya. Diketahui Jokowi telah mengajukan KSAL Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI melalui surat Presiden ke DPR. Untuk menjadi Panglima TNI, Yudo harus melalui beberapa mekanisme. Setelah diajukan ke DPR, DPR akan melakukan fit and proper test, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna, lalu pelantikan oleh Presiden. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Ya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Penunjukan itu tertera dalam surat Presiden atau Surpres yang diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Lantas siapa sebenarnya sosok Laksamana Yudo Margono? KSAL Laksamana Yudo Margono ini merupakan putra daerah Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada 26 November 1965. Laksamana Yudo memiliki istri bernama Veronica Yulis Prihayanti. Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya adalah Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Yudo merupakan anak petani tulen dari desa di Madiun. Kisah perjuangan mendaftar tentara itu diceritakan oleh Yudo dalam acara serbuan vaksinasi TNI AL di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 2 November 2021 lalu. Dengan modal pas-pasan, Yudo nekat mengadu nasib ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendaftar tentara di Akademi Angkatan Laut atau AAL. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya dengan menumpangi bus. Karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya, Yudo bahkan rela tidur di masjid untuk beristirahat setelah berjuang ikut seleksi AAL. Hingga akhirnya ia lolos seleksi dan lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 pada 1988. Awal karirnya di TNI AL dimulai saat Yudo dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 pada 1988. Karirnya semakin melambung, saudara, lantaran Yudo dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus. Selama di TNI AL, Yudo memegang sejumlah jabatan dan tugas. Di antaranya dipercaya mengemban tugas sebagai Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fatahillah 361. Lantas, ia didapuk menjadi Komandan KRI Pandrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351. Karir Yudo semakin meroket. Ia diangkat untuk menduduki posisi Komandan Lanal Serong pada
Sorong maksud saya pada 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, Saudara Yudo menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim hingga tahun 2011. Lantas Yudo memegang jabatan Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Kolat Armabar hingga 2014. Kemudian pada 2014 hingga 2015, Yudo diberi amanah sebagai Paban 2 Opslat Sops Mabesal pada 2014 hingga 2015. Ia juga menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan pada 2015 hingga 2016. Kemudian menjadi Kepala Staf Ko Armabar pada 2016 hingga 2017, hingga terakhir ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 2020 hingga saat ini. Jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari, yakni terakhir pada 21 Desember 2022 mendatang. Sesuai ketentuan, calon Panglima TNI merupakan Jenderal Bintang 4 TNI yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Kini Jokowi telah mengajukan Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo Margono memiliki harta kekayaan paling besar dibanding KSAD dan KSAU. Total harta kekayaan Laksamana TNI Yudo Margono yakni sebesar 17,9 miliar rupiah atau hampir 3 kali harta KSAD saat ini. Harta kekayaan Yudo Margono ini didominasi berasal dari rumah dan tanah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. Ia tercatat memiliki 51 tanah dan atau rumah atau bangunan dengan total 10,4 miliar rupiah. Bidang tanah dan bangunan milik Yudo tersebar di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Tangerang, Madiun, hingga Sorong. Kemudian ia juga memiliki 2 sepeda motor dan 3 mobil senilai 1,6 miliar rupiah dan harta bergerak lain hingga kas sebesar 5,8 miliar rupiah. Kekayaannya bertambah sejak menjabat sebagai KSAL dan tidak memiliki utang. Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal oleh Presiden Jokowi. Terkait alasannya rotasi matra TNI menjadi pertimbangan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensosnek Pratikno. Alasan Kepala Negara menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI agar terjadi rotasi matra. Sebagaimana diketahui Saudara Panglima TNI sebelumnya dari Matra Angkatan Udara, yakni Marsikal Hadi Cahyanto dan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, Pratikno menilai sosok Yudo Margono sudah memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI, yakni merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, syarat menjadi Panglima TNI adalah sedang menduduki atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Dengan dipilihnya Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, ini berarti akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, Yudo Margono sudah menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Lebak, Banten. Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib menanggapi soal dipilihnya KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Ia menilai penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya adalah langkah yang tepat. Mengingat Jokowi pernah menggaungkan program poros maritim sejak awal memerintah. Ridwan juga menganggap latar belakang Yudo Margono
sebagai KSAL bisa membantu Indonesia dalam menghadapi situasi global, khususnya konflik yang terjadi di laut. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami. Keputusan Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar. Co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline Patisina mengungkapkan alasannya. Pertama, memang sudah waktunya Panglima TNI dipilih dari Matra Angkatan Laut atau AL. Sebab sejak Jokowi berkuasa sudah 2 Panglima TNI dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Udara. Alasan kedua, Yudo dan TNI AL menunjukkan peningkatan kerja pasca tenggelamnya KRI Nanggala pada 21 April 2021 lalu. Yudo Margono mengakui tenggelamnya KRI Nanggala menjadi tanggung jawabnya saat dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Ketiga, karena Yudo dan Andika memiliki hubungan yang baik ketimbang Andika dengan Dudung. Diketahui Istana mengirimkan surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI ke DPR RI pada Senin 28 November 2022. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan dalam surat tersebut Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selanjutnya DPR akan meminta Komisi 1 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Laksamana Yudo Margono di daratan calon Panglima TNI sebenarnya sudah sering muncul. Pada 2021 lalu, Yudo Margono mendadak mendapat sorotan publik lantaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat salah memanggilnya dengan sebutan Panglima TNI. Kesleo lidah Ma'ruf Amin itu terlontar saat hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Saat itu ucapan Wapres dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat tentang Panglima TNI berikutnya yang saat itu dijabat oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun saat itu yang menjadi pengganti Hadi Cahyanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Diketahui kini Yudo Margono diajukan oleh Presiden sebagai calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Namun Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI disampaikan oleh nama Yudo Margono saat ini sudah
disampaikan oleh Jokowi melalui surat presiden diajukan sebagai calon Panglima TNI. Surat itu diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat Presiden dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di gedung DPR Jakarta. Puan Maharani meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Satu di antaranya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituren Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 itu. Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Jelang menjadi Panglima TNI, Yudo Margono memiliki sejumlah PR. Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Bahkan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan. Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan, sebab masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Anton mengatakan wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua. Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua. Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut Cina Selatan dan kawasan Asia Timur. Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan Komandan Utama Operasi atau Kotamaops TNI, yakni Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab-Wilhan. Sebagai informasi saudara, sebelum menduduki posisi sebagai KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat Komando Panglima Kogab-Wilhan I. Satuan ini berada di bawah Komando Panglima TNI. Secara organisasi, Kogab-Wilhan terbagi menjadi 3 sektor, yakni Kogab-Wilhan I, yakni yang berada di Barat Indonesia, kemudian Kogab-Wilhan II, yang berada di Tengah Indonesia, dan Kogab-Wilhan III, yang berada di Timur Indonesia. Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogab-Wilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi oleh Kogab-Wilhan. Sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan
ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Saudara, Presiden Jokowi secara resmi telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR soal pencalonan Panglima TNI baru pengganti Andika Perkasa. Diketahui Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Surat tersebut diserahkan ke DPR pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyerahan nama calon Panglima TNI itu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Kemensosnek Pratikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Calon Panglima TNI yang diajukan oleh Jokowi melalui suratnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, Khairul Fahmi menilai chemistry atau kecocokan menjadi salah satu faktor Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Meski demikian, Fahmi menduga bahwa penunjukan Yudo menjadi calon Panglima TNI juga tak lepas karena adanya faktor rekomendasi dari kekuatan politik yang dominan. Lebih lanjut, Fahmi mengatakan faktor aksesibilitas atau keterkesanan publik terhadap sosok Yudo juga menjadi pertimbangan menunjuk Yudo menjadi calon Panglima. Pada tahun lalu, tingkat aksesibilitas Yudo dinilai masih kalah populer dibanding Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Padahal menurutnya publik saat itu memprediksi Yudo akan menjadi pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Sebelumnya, Yudo resmi menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang. Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Jokowi yang diantarkan oleh Mensesnek Pratikno ke gedung DPR Jakarta Senin 29 November 2022. Puan meyakini bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Salah satunya adalah ihwal nasionalisme yang ada pada diri Abituran Akademi Angkatan Laut atau AL 1998 tersebut. Kemudian Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan usulan Presiden Jokowi soal nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Dari 3 nama Kepala Staf TNI yang kini menjabat, Jokowi memutuskan untuk mengusulkan nama Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima ke DPR. Puan yakin Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih Yudo. Sosok Yudo juga dipastikan memenuhi syarat sebagai calon pimpinan tertinggi Korps Militer. Puan menjelaskan setelah surpres Jokowi diterima DPR, ada sejumlah mekanisme yang bakal digelar sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan presiden tersebut. Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah atau BAMUS DPR. Selanjutnya, Komisi 1 DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo. Setelahnya, barulah DPR memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo. Puan yakin rangkaian prosedur itu bisa digelar tepat waktu dan rampung sebelum DPR memasuki masa reses mulai 15 Desember mendatang. Puan menegaskan surpres Jokowi baru diterima DPR pada hari Senin kemarin. Ia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa surpres sudah sempat diterima pemerintah minggu lalu dan ditarik lagi karena ada pergantian nama usulan calon Panglima. Adapun Jenderal Andika Perkasa akan meninggalkan jabatannya karena pensiun pada Desember mendatang, Saudara, tepatnya ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.
Sebelumnya, 3 nama kepala staf TNI digadang-gadang sebagai calon penerus Andika Perkasa. Mereka yakni Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Sejak lama, Saudara, Yudo memang disebut paling berpotensi menjadi calon pengganti Andika. Hal ini karena selama masa pemerintahan Jokowi belum pernah ada panglima yang berasal dari Matra Angkatan Laut. Sejak masa pemerintahan Jokowi di tahun 2014, ada 3 sosok panglima dari TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat. Halo, selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto terang-terangan menantang ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo terkait kasus tambang ilegal yang belakangan sedang menjadi perbincangan. Kabar Eskrim juga membantah pernyataan Ferdi Sambo soal keterlibatannya dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Komjen Agus Andrianto mengaku bahwa selama ini tidak pernah diperiksa soal kasus tambang ilegal yang ditangani oleh Propam Polri. Agus justru menantang Ferdi Sambo untuk mengeluarkan bukti berupa berita acara pemeriksaan jika memang benar dirinya pernah diperiksa bersama Ismail Bolong. Pernyataan Agus itu disampaikan menanggapi tudingan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang mengaku pernah memeriksanya terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain Kabar Eskrim Polri, Ferdi Sambo juga mengaku telah memeriksa mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda Ismail Bolong bersamaan dengan Agus Andrianto. Diketahui bahwa Ismail Bolong merupakan pemain tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia mengaku sempat menyetorkan dana yang kemudian disebut sebagai uang koordinasi pada Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Menurut pengakuan Ismail Bolong, uang yang disetor ke Kabar Eskrim jumlahnya mencapai 6 miliar rupiah. Tak hanya itu, terdakwa kasus brigadir pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini juga mengatakan laporan hasil penyelidikan kasus tambang ilegal yang ditanganinya sudah pernah ia serahkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Ferdi Sambo, dirinya yang saat itu membawahi divisi Propam Polri tak bisa berbuat banyak dalam kasus setoran tambang ilegal ini. Pasalnya, menurutnya, tugas divisi Propam Polri sudah selesai di hasil penyerahan laporan penyelidikan. Karena itu, Ferdi Sambo tak bisa melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut. Di sela persidangan yang dijalani Ferdi Sambo, saudara, Ferdi Sambo juga sempat membuat pengakuan terkait dugaan keterlibatan Kabar Eskrim dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Berikut video selengkapnya kami hadirkan. Izin Pak penjelasannya Pak. Bapak Brimob bisa geser Bapak Brimob. Pak Kaba menuding Bapak Pak menerima aliran uang itu bagaimana Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, ya silahkan tanyakan ke pejabat berwenang. Atau kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan.
Pak, tapi itu kabar Eskrim bilang sempat diperiksa Pak. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata kabar Eskrim gitu ya Pak. Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Ya enggak lah. Sudah kita buat laporan resmi. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ini, saudara, juga telah buka suara soal namanya yang diduga ikut terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang sebelumnya sempat diakui oleh mantan anggota polisi Polres Samarinda, Ismail Bolong. Kabareskrim menduga ada yang sengaja ingin menjatuhkannya lewat dugaan kasus tambang ilegal tersebut. Diketahui dugaan keterlibatan Kabareskrim ini pertama kali disampaikan oleh mantan anggota polisi Ismail Bolong. Namun Ismail Bolong kemudian sudah membuat klarifikasi soal pernyataannya. Tak lama berselang, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan juga menyebut Agus Andrianto terlibat berdasarkan laporan hasil penyelidikan kasus tambang batu bara ilegal. Komjen Agus membantah dirinya terlibat dan mengatakan apabila memang benar ia ada di balik kasus tambang ilegal, tak mungkin kasus yang ditangani Propam pada saat itu dilepaskan. Agus Andrianto menjelaskan Ismail Bolong bahkan sudah membuat klarifikasi soal adanya intimidasi. Agus pun kemudian mempertanyakan soal sikap ex-Kadif Propam Ferdi Sambo dan juga Hendra Kurniawan ketika masih menjadi petinggi Divisi Propam Polri yang menduga saat itu Ferdi Sambo dan Komjen Agus sedang melempar isu di tengah kasusnya. Ex-Karopaminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan sendiri pernah mengatakan Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur seusai pengakuan dari Ismail Bolong viral. Hendra mengatakan keterlibatan Kabareskrim merupakan sebuah fakta. Hendra pun membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Hendra menuturkan dugaan keterlibatan Kabareskrim terbukti dari surat laporan hasil penyelidikan tertanggal 7 April 2022. Surat itu ditandatangani oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang juga telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra mengatakan ia merupakan anggota Propam yang kala itu memeriksa laporan hasil penyelidikan tersebut. Laporan hasil penyelidikan ini diakuinya benar adanya berdasarkan data. Senada dengan Hendra Kurniawan, ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo juga mengakui hal yang sama. Ia menyebut Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia mengaku keterlibatan Kabareskrim sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Ferdi Sambo mengatakan surat laporan hasil penyelidikan ini tertanggal 7 April yang telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Meski telah membenarkan soal dugaan keterlibatan Kabareskrim, Sambo kemudian enggan merinci soal keterlibatan Agus dan sejumlah oknum polisi lain dalam kasus ini. Ia pun meminta permasalahan Kabareskrim ditanyakan pada pihak yang berwenang. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali.
yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang, AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batubara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Selanjutnya, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat F2 NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinderkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batubara di Jati BMS dan Jati Makrama. Keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi dengan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan September sebanyak 2 M. Pada bulan Oktober sebanyak 2 M. Pada bulan November sebanyak 2 M. Dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirtimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Reskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampolin dan pernah menjual batubara pada tahun 2020 sampai 2021. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Nah, setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun dini. Bulan 4 saya mengajukan pensiun dini, setujui bulan Juli tanggal 1. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam tekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Nah, setelah kejadian Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, saudara, pernah mengatakan bahwa dirinya telah pernah memeriksa Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.
Selain Agus Andrianto, Ferdi Sambo juga mengatakan dirinya telah memeriksa Ismail Bolong yang merupakan anggota Polri yang kala itu bertugas di Kalimantan Timur untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pernyataan Ferdi Sambo di sela sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Kami telah tersambung dengan wartawan kami dari Warta Kota, ada Nur. Informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Nur Mahadi, silahkan dengan laporannya. Seperti apa pengakuan dari Ferdi Sambo terkait dugaan keterlibatan Kabareskrim ini? Baik, terima kasih Tribuners dan Nila di studio. Ferdi Sambo buka suara soal kasus dugaan suap tambang ilegal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo sebelum dia meninggalkan ruang rapat utama, ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo mengatakan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dan juga Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong telah diperiksa di Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan tambang ilegal. Setelah mengeluarkan laporan hasil penyelidikan atau LHP, kata Ferdi Sambo, berarti pemeriksaan tersebut telah selesai. LHP tersebut pun telah dilaporkan kepada pimpinannya saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, begitu. Nah, sementara itu, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan juga membenarkan adanya nama Komjen Agus Andrianto dalam kasus setoran uang hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kemudian Hendra Kurniawan juga turut membenarkan terkait laporan pemeriksaan penyelidikan terkait dugaan tambang ilegal yang berada di Desa Santan Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, ia pun menegaskan dirinya juga turut melakukan pemeriksaan orang-orang yang terlibat dalam dugaan setoran uang tambang ilegal yang berada di Kalimantan Timur. Dalam hal tersebut, Hendra mengaku langsung yang memeriksa orang yang terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur, yakni salah satunya adalah Ismail Bolong. Nah, di lain kesempatan, Kabareskrim juga merespon soal jawaban dari Ferdi Sambo terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Komjen Agus, ia menyanggah pernyataan Ferdi Sambo soal tambang ilegal. Menurut Agus, ia tak pernah diperiksa Divisi Propam Polri terkait tambang ilegal yang juga turut menyeret nama Ismail Bolong. Nah, tidak hanya itu, Agus juga menantang Ferdi Sambo untuk mengeluarkan LHP terkait dengan tambang ilegal tersebut. Demikian Nila dan Tribuners. Adanya beda statement begitu ya dari ex-Kadif Propam, kemudian dari Kabareskrim sendiri, yang mana sekarang yang juga masih harusnya diperiksa adalah terkait Ismail Bolong sendiri. Selama pernyataan yang Anda dapatkan menjalani persidangan bersama dengan Ferdi Sambo begitu ya, apakah Ferdi Sambo juga membuat statement terkait pengakuan dari Ismail Bolong ini? Untuk pengakuan dari Ismail Bolong, Ferdi Sambo juga mengatakan telah memeriksa Ismail Bolong terkait tambang ilegal inilah. Tidak hanya Kabareskrim, dia juga mengeluarkan LHP mengenai Ismail Bolong, menurut pengakuan dari Ferdi Sambo ketika usai sidang di Pengadilan Negeri. Membenarkan adanya pemeriksaan pada Kabareskrim, namun Kabareskrim membantah terkait pernyataan itu. Dari Mabes Polri sendiri, adakah informasi yang Anda terima terkait update dugaan adanya tambang ilegal ini, Nur Mahadi? Untuk sementara ini belum dapat informasi terkait soal tambang ilegal itu. Untuk saat ini ya. Ya, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian, namun kabarnya memang Ismail Bolong ini diperiksa. Informasinya seperti apa, Nur Mahadi? Ya, ketika itu menurut penuturan dari Ferdi Sambo sendiri, memang ketika dia masih menjabat sebagai Propam Polri, Kadif Propam, memang dua nama itu, yakni Komjen Agus dan juga Ismail Bolong, sempat diperiksa olehnya dan sudah mengeluarkan LHP soal tambang ilegal itu yang menyeret dua nama Polri itu, begitu. Inilah. Ya, baik. Terima kasih banyak Nur Mahadi, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda terkait pernyataan dari Ferdi Sambo soal dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali, Nur Mahadi. Terima kasih.
Ya, saudara, ada beda pernyataan dari Ferdy Sambo bersama dengan Hendra Kurniawan dan juga Kabareskrim. Ini ada dua sisi yang berbeda terkait pernyataan dugaan keterlibatan dalam kasus tambang ilegal yang pertama kali disampaikan oleh Ismail Bolong. Dalam pengakuannya, Ferdy Sambo mengatakan telah memeriksa Kabareskrim dan juga Ismail Bolong, namun Kabareskrim sendiri membantah pernah diperiksa oleh Ferdy Sambo atau Propam Polri dalam kasus ini. Kami telah menghimpun, saudara, ini adalah pernyataan dari Ferdy Sambo di sela persidangan terkait dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal. Berikut video selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Izin Pak penjelasannya Pak. Bapak Brimob bisa geser Bapak Brimob. Pak Kaba menuding Bapak Pak menerima aliran uang itu bagaimana Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di promo sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat koronel. Kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak, tapi itu Kabareskrim bilang sempat diperiksa Pak sama Propam. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak di proses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Pak Kabareskrim itu ya Pak. Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan kita ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Enggak lah. Sudah kita buat laporan resmi. Izin Pak penjelasannya Pak. Sejak kasus tambang ilegal ini mencuat, saudara, ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo hingga ex-Karopaminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan sama-sama menyerang Kabareskrim Komjen Hendra Kurniawan. Keduanya kompak menyebut bahwa Hendra Kurniawan terlibat dalam kasus tambang ilegal ini. Bahkan keduanya mengklaim laporan hasil penyelidikan kasus tambang ilegal yang ditanganinya sudah pernah ia serahkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Ferdy Sambo, dirinya yang saat itu membawahi divisi Propam Polri tak bisa berbuat banyak dalam kasus setoran tambang ilegal. Pasalnya menurutnya tugas divisi Propam Polri sudah selesai di tingkat penyerahan laporan hasil penyelidikan. Karena itu Ferdy Sambo kemudian tak bisa melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut. Sambo juga mengaku pernah memeriksa Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain Kabareskrim Polri, Ferdy Sambo juga mengaku telah memeriksa mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda Ismail Bolong pada saat masih bertugas. Kasus tambang ilegal yang melibatkan aparat petinggi kepolisian ini ramai diperbincangkan setelah pengakuan Ismail Bolong beredar. Ex-Karopaminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan juga membenarkan Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur sesuai dengan pengakuan Ismail Bolong. Hendra mengatakan keterlibatan Kabareskrim merupakan sebuah fakta. Hendra pun membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Dugaan keterlibatan Kabareskrim itu diakuinya terbukti dari surat hasil laporan penyelidikan atau LPH yang tertanggal 7 April. Surat ini diketahui ditandatangani ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo yang juga telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami akan kembali menampilkan video pernyataan dari Ismail Bolong, saudara, yang awalnya mengakui soal keterlibatan Kabareskrim dan kemudian membuat klarifikasi yang mengatakan bahwa ia dalam tekanan saat membuat video tersebut. Berikut videonya kami tampilkan untuk Anda. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santanhulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan.
Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampoli dan pernah menjual batubara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampoli sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Selanjutnya, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat F2 NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinderkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batubara di Jati BMS dan Jati Makrama. Keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi dengan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan September sebanyak 2 M, pada bulan Oktober sebanyak 2 M, pada bulan November sebanyak 2 M, dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirtimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Reskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampoli dan pernah menjual batubara pada tahun 2020 sampai 2021. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Nah, setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun ini. Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setuju bulan Juli tanggal 1. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes. Saudara, mantan anggota
Polres Samarinda Ismail Bolong mangkir dari panggilan kedua dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Dittipiter Bareskrim Polri. Sejatinya Ismail Bolong akan diperiksa penyidik sebagai saksi terkait dugaan Sejatinya Ismail Bolong, saudara, akan diperiksa penyidik sebagai saksi terkait dugaan setoran tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada Selasa 29 November kemarin. Namun Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Dittipiter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pengacara Ismail Bolong menyerahkan surat keterangan yang berisi kliennya tak bisa menghadapi undangan penyidik. Dalam surat keterangan tersebut, saksi mengaku mengalami kekacauan mental dan emosional yang disebabkan gencarnya pemberitaan soal testimoni setoran tambang ilegal pada Kabareskrim Polri Agus Andrianto yang sebelumnya sempat disampaikan Ismail Bolong sendiri melalui sebuah video yang viral di media sosial. Pipit menambahkan penyidik telah membuat jadwal ulang pemeriksaan terhadap Ismail Bolong pada Kamis 1 Desember mendatang. Selain Ismail Bolong, penyidik juga mengirimkan undangan pada keluarga Ismail Bolong untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan setoran tambang ilegal ini. Ia pun meminta agar pihak yang dipanggil penyidik untuk kooperatif. Jika tidak, Pipit tak enggan, maksud saya tak segan melakukan pemanggilan paksa hingga memasukkan nama Ismail Bolong sebagai daftar pencarian orang Bareskrim Polri. Ismail Bolong menjadi viral seusai membuat video pengakuan sebagai pemain tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur pada awal November 2021 lalu. Dalam video tersebut, Ismail mengaku menyetorkan uang pada anggota hingga petinggi Polri, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Jumlah uang yang disetor Ismail Bolong pada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga nilainya tak sedikit. Ismail Bolong mengklaim telah menyetor uang ke Kabareskrim mencapai 6 miliar rupiah. Upaya memberikan uang itu dilakukan Ismail Bolong agar bisnis tambang batubara ilegal yang dijalaninya di Kalimantan Timur bisa tetap berjalan lancar. Namun setelah video pernyataan itu viral, Ismail Bolong tak lama kemudian membuat video baru yang isinya adalah video klarifikasi atas pernyataannya sebelumnya. Dalam video baru tersebut, Ismail Bolong mengaku pernyataan awal mengenai setoran uang 6 miliar rupiah ke Komjen Agus Andrianto dibuat atas paksaan. Ismail Bolong mengaku diperintah Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Untuk keberadaan ulangi untuk kondisi Pak Ismail Bolong itu, beliau memang mantan anggota Polri. Jadi per tanggal 1 Juli 2022 telah keluar stepnya, beliau mengajukan pensiun. Nah, terkait dengan video yang pernah beredar dengan isinya pernyataan beliau, itu awalnya yang menangani adalah dari Mabes Polri. Jadi kewenangan dari Mabes Polri untuk memberikan statement. Jadi bukan ditangani di Polda Kaltim. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin hari ini posisi Ismail Bolong itu di mana sih Pak sebenarnya Pak? Kalau ada info Pak. Terus tidak ada, karena kami memang tidak menangani ini, sehingga kami tidak melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Berarti tidak ada atau ada rencana nggak nanti ke depannya Pak untuk pemanggilan untuk Polda Kaltim sendiri? Kalau memang ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kaltim, kita tunggu apa petunjuk dari pimpinan tersebut. Sampai saat ini belum ada. Pak, langsung mundur diri apa Pak? Ya? Langsung mundur diri. Wah, nggak tahu, pribadi. Pak, terkait aliran anggaran ke beberapa anggota kepolisian itu benar nggak Pak?
pejabat Polri. Ya, itu karena yang menangani dari Mabes Polri bisa menunggu dari hasil proses di Mabes Polri bagaimana. Kita di sini aja standby saja. Pak Isbal ini sendiri posisi memang di Jakarta, di Makassar atau di Kalimantan Timur sih? Kami nggak melacak dari. Pak, ini kan Pak Isbal ini ngakunya apa calo tambang di Kaltim, Pak. Apakah Polda Kaltim sendiri akan menurunkan lapangan? Iya, makanya kami menunggu hasil daripada pemeriksaan dari Mabes Polri. Apa nanti petunjuknya? Kalau memang dilibatkan oleh kita, tentunya akan kita lagi. Kalau memang ini ditangani oleh Polri, kita nggak mau nanti ada tumpang tindih proses penyidikan. Nanti malah repot. Koordinasi dengan Mabes Polri sejauh apa? Kami sifatnya standby dari dia. Kalau ada mungkin Mabes Polri minta bantuan atau apa, kita siap. Tapi sejauh ini tim dari Mabes Polri sudah melakukan proses. Sempat dikabarkan sudah ditangkap kepolisian, saudara, keberadaan Ismail Bolong hingga kini masih penuh tanda tanya. Ismail Bolong kini bahkan dikabarkan sudah tak lagi menempati kediamannya dan diduga telah melarikan diri. Seusai pengakuannya soal tambang ilegal menjadi polemik, kini Ismail Bolong diduga melarikan diri seusai nyanyiannya terkait setoran tambang batubara ilegal yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri viral di media sosial. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, Ismail Bolong kini tak lagi berada di rumahnya saat penyidik mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan soal tambang ilegal itu. Pipit mengatakan Ismail Bolong kini juga tak diketahui keberadaannya. Diduga Ismail Bolong meninggalkan rumahnya seusai video testimoni tambang batubara ilegal viral di media sosial. Lebih lanjut, Pipit menambahkan penyidik nantinya akan menerbitkan DPO atau daftar pencarian orang bagi Ismail Bolong jika tak kooperatif mengikuti dan juga menghadiri pemeriksaan. Diketahui bahwa Ismail Bolong memang sudah 2 kali tercatat dipanggil untuk diklarifikasi atas pernyataannya terkait dugaan tambang ilegal yang melibatkan petinggi Polri. Pada pemeriksaan pertama, Ismail Bolong diketahui tak hadir tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada pemeriksaan kedua yang rencananya dilaksanakan pada hari kemarin, saudara, Ismail Bolong juga diketahui tak hadir. Namun kali ini melalui kuasa hukumnya, Ismail Bolong mengatakan bahwa dirinya tak bisa hadir lantaran mengalami stres dan tekanan mental seusai pemberitaan terkait dugaan tambang ilegal kian menjadi sorotan publik. Dilanjutkan oleh pihak kepolisian, apabila nanti Ismail Bolong tak hadir pada pemanggilan pemeriksaan selanjutnya, maka penjemputan paksa juga akan dilakukan pada Ismail Bolong. Ismail Bolong ini akan dilakukan klarifikasi atau harus membuat pengakuan baru terkait kebenaran kabar dari video yang menampilkan dirinya tengah mengatakan bahwa ada keterlibatan Kabareskrim dalam kasus dugaan tambang ilegal yang terjadi di Kalimantan Timur. Kala itu, ia membuat video pengakuan dan sudah membuat video klarifikasi juga yang menyebut bahwa video pengakuan yang dibuatnya dibuat atas paksaan dari ex-Karo Paminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam kasus ini, saudara, ada 2 sisi yang mengatakan pernyataan yang berbeda, yakni bantahan dari Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang mengatakan bahwa memang tidak ada keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal. Ia mengatakan tak pernah sekalipun terlibat dalam kasus ini, bahkan juga mengaku tak pernah diperiksa atau dimintai keterangan terkait dugaan adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia bahkan menegaskan bahwa Ismail Bolong sendiri juga telah mengklarifikasi bahwa tidak benar adanya bahwa ia terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh kubu ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan juga ex-Karo Paminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. 2 petinggi yang pernah bekerja di Propam Polri ini membenarkan bahwa memang Kabareskrim Komjen Agus Andrianto bahkan pernah diperiksa terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ferdi Sambo di sela sidang mengatakan bahwa Kadif Propam
Maksud saya, Kabareskrim pernah diperiksa bersama dengan Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal pada sekira bulan April 2022 lalu. Ada bukti yang juga disampaikan oleh Ferdi Sambo dan bahkan ia telah menandatangani surat laporan hasil penyidikan dan telah diteruskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Akan kami hadirkan dan juga tampilkan video pernyataan dari Ferdi Sambo, saudara, yang mengatakan atau membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal yang sebelumnya disampaikan oleh Ismail Bolong. Berikut liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Izin Pak penjelasannya Pak. Bapak Brimob bisa geser Bapak Brimob. Pak Kaba menuding Bapak Pak menerima aliran uang itu bagaimana Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di promo sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang. Kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak, tapi itu Kabareskrim bilang sempat diperiksa Pak sama Bapak. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabar? Kabareskrim gitu ya Pak. Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Ya enggak lah. Sudah kita buat laporan resmi. Saudara, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sedianya telah buka suara soal namanya yang diduga ikut terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang sebelumnya diakui oleh Ismail Bolong. Kabareskrim menduga ada yang sengaja ingin menjatuhkannya lewat dugaan kasus tambang ilegal ini. Diketahui dugaan keterlibatan Kabareskrim pertama kali disampaikan oleh mantan anggota polisi Ismail Bolong. Namun Ismail Bolong kemudian sudah membuat klarifikasi soal pernyataannya. Tak lama berselang, mantan Karo Paminal di Propam Polri Hendra Kurniawan juga menyebut Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang ilegal. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan, Komjen Agus membantah dirinya terlibat dan menyebut apabila memang benar ia ada di balik kasus tambang ilegal, tak mungkin kasus yang sedianya awalnya ditangani Propam Polri itu saat ini kemudian dilepaskan. Agus mengatakan Ismail Bolong bahkan sudah membuat klarifikasi soal adanya intimidasi. Agus pun kemudian mempertanyakan soal sikap ex-Kadif Propam Ferdi Sambo dan juga Hendra Kurniawan ketika masih menjadi petinggi divisi Propam Polri yang menduga saat itu Ferdi Sambo dan Komjen Agus sedang melempar isu di tengah kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang kini menjeratnya. Diketahui ex-Karo Paminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan membenarkan bahwa Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur seusai pengakuan dari Ismail Bolong ini viral. Hendra Kurniawan mengatakan keterlibatan Kabareskrim adalah sebuah fakta. Hendra pun membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Hal itu dibuktikan melalui surat laporan hasil penyelidikan tertanggal 7 April 2022 yang mengatakan soal keterlibatan Kabareskrim. Surat itu diketahui sudah ditandatangani oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan bahkan sudah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra menuturkan ia adalah anggota Propam yang kala itu memeriksa laporan hasil penyelidikan tersebut. Dugaan hasil penyelidikan itu juga diakuinya benar-benar ada dan berdasarkan data yang ia punyai. Ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo juga mengatakan hal yang sama. Ia membenarkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia mengaku keterlibatan Kabareskrim sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Ferdi Sambo mengatakan surat laporan hasil penyelidikan ini tertanggal 7 April yang telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Ia kemudian meminta permasalahan kabar eskrim ini ditanyakan pada pejabat yang berwenang. Di sela persidangan, Ferdi Sambo juga menegaskan bahwa dirinya bahkan sudah pernah memeriksa kabar eskrim dan juga Ismail Bolong terkait dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Namun kabar eskrim secara tegas membantah bahwa ia pernah diperiksa oleh Propam Polri. Dan juga Ferdi Sambo ataupun ex-Karopaminal di Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Kabar eskrim kini lantas menantang Ferdi Sambo untuk menunjukkan bukti atau berita acara pemeriksaan yang diklaim sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dijalani oleh kabar eskrim. Kabar eskrim secara tegas mengatakan dirinya belum pernah sekalipun diperiksa atas kasus tambang ilegal yang sebelumnya diakui oleh Ismail Bolong dalam sebuah video. Dalam sebuah pernyataan, Ismail Bolong juga sedianya sudah mengklarifikasi ucapannya tersebut. Namun ucapan dari Ismail Bolong ini kemudian menjadi bumerang dan membuat Ismail Bolong harus dipanggil oleh pihak kepolisian. Ismail Bolong yang juga mantan anggota polisi di Samarinda ini, saudara, saat ini sudah tercatat 2 kali mangkir dari penjadwalan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ismail Bolong juga sudah tidak ada di kediamannya dan sampai saat ini belum diketahui di mana keberadaan dari mantan anggota polisi ini. Seusai kicauannya terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diduga sudah ada setoran dana miliaran rupiah pada petinggi Polri, termasuk nama yang disebut adalah Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang, AKP Asriadi, di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Terkait adanya mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat F2 NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satindelkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batu bara di JTBMS
dan Jatimakrama. Keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi dengan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Arjanto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan September sebanyak 2 M. Pada bulan Oktober sebanyak 2 M. Pada bulan November sebanyak 2 M. Dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirtimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Reskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampolin dan pernah menjual batu bara pada tahun 2020 sampai 2021. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Nah, setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun ini. Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setuju bulan Juli tanggal 1. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Menjadi seorang Kadif Propam Polri yang juga merupakan orang yang mengetahui adanya kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, sepertinya Ferdi Sambo kini mulai buka suara soal kasus-kasus yang menimpa anggota polisi, saudara, termasuk satu diantaranya adalah kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diduga melibatkan Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ferdi Sambo mengaku pernah memeriksa Kabar Eskrim dan juga mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda Ismail Bolong terkait kasus tambang ilegal. Diketahui Ismail Bolong merupakan pemain tambang ilegal di Kalimantan Timur yang sebelumnya pernah menjadi anggota kepolisian namun memilih untuk pengunduran diri dini. Ismail Bolong mengaku sempat menyetorkan dana yang kemudian disebut sebagai uang koordinasi pada Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Menurut pengakuan Ismail Bolong, uang yang disetorkan pada Kabar Eskrim jumlahnya mencapai 6 miliar rupiah. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini mengatakan bahwa laporan hasil penyelidikan kasus tambang ilegal yang ditanganinya dengan dugaan keterlibatan Kabar Eskrim serta Ismail Bolong ini sudah pernah diserahkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Ferdi Sambo, dirinya yang saat itu membawahi Divisi Propam Polri tak bisa berbuat banyak dalam kasus setoran tambang ilegal. Pasalnya tugas Divisi Propam Polri sudah selesai di tingkat penyerahan laporan hasil penyelidikan. Karena itu Ferdi Sambo tak bisa melakukan tindak lanjut atas kasus ini. Selain Ferdi Sambo, pernyataan lain yang juga disampaikan soal kebenaran dugaan keterlibatan dari Komjen Agus Andrianto, yakni Kabar Eskrim ini, saudara, juga disampaikan oleh ex-Karo Paminal Div Propam Polri, yakni Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan di sela sidang juga mengatakan bahwa memang benar Agus Andrianto terlibat berdasarkan laporan hasil penyelidikan kasus tambang batu bara ilegal. Diketahui bahwa keterlibatan dari
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ini berdasarkan fakta dan data-data yang juga telah dimiliki oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam pernyataannya, Brigjen Hendra Kurniawan menyebut bahwa memang dirinya pernah memeriksa terkait Kabareskrim dan juga Ismail Bolong yang diduga terlibat dalam kasus tambang ilegal. Hendra mengatakan keterlibatan Kabareskrim adalah sebuah fakta. Hendra pun membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia menyebut hal itu sudah ada dalam surat hasil penyidikan, laporan hasil penyelidikan atau LPH yang tertanggal 7 April 2022. Surat itu juga ditandatangani oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Kemudian surat tersebut bahkan diakui Hendra Kurniawan sudah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun pernyataan dari Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan ini dibantah mentah-mentah oleh Kabareskrim. Kabareskrim mengatakan dirinya tidak pernah sekalipun diperiksa oleh Divpropam Polri dalam kasus tambang ilegal bersama dengan Ismail Bolong. Kabareskrim lantas mengatakan bahwa diduga ada orang yang sengaja ingin menjatuhkannya. Dengan isu tambang ilegal yang digulirkan ini, ia pun menantang Ferdi Sambo untuk membuktikan ucapannya yang mengatakan bahwa pernah memeriksa Kabareskrim bersama dengan Ismail Bolong. Kabareskrim meminta Ferdi Sambo menunjukkan berita acara pemeriksaan apabila memang benar sudah pernah memeriksa dirinya pada April 2022 lalu terkait tambang ilegal yang laporan hasil penyelidikannya berdasarkan keterangan Ferdi Sambo bahkan sudah ditandatanganinya sebagai Kadif Propam pada saat itu dan sudah diserahkan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bapak Brimo bisa geser, Bapak Brimo. Pak Kaba menuding Bapak, Pak, menerima aliran uang itu bagaimana, Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di promo sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, saya akan tanyakan ke pejabat koronel. Kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Tapi itu Kabareskrim bilang sempat diperiksa Pak. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabareskrim gitu ya Pak? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Enggak lah. Sudah kita buat laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar dan saya pastikan berita itu dan tidak benar tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Ya saya kaget. Ya. Viral sekarang. Padahal kejadian saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya. Ya. Untuk membuat testimoni kepada Kabareskrim ya. Dengan penuh tekanan dari Pak Brigjen Hendra pada saat itu
saya komunikasi melalui HP, melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Sampai di hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas. Ada kertas, sudah ditulis. Tulis Tulis tangan nama Paminal Mabes. Direkam. Dan direkam melalui HP, handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi, saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Ya. Saya tidak bisa bicara pasal itu, masih di Polda pada saat itu. Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Isinya itu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Ya. Itu waktu ditelepon itu 3 kali, apa saja yang dikatakan Pak Brigjen Hendra itu? Ya, harus membaca testimoni itu, harus melakukan testimoni. Kalau kita baca, besok bawa ke Mabes Polri. Itu jadi perasaan saat itu terintimidasi. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Iya. Karena kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun ini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setujui bulan Juli. Bulan Juli. Kita ingat tanggalnya. Tanggal 1 sudah pensiun ini. Disetujui. Ya, apalagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabar Eskrim setelah ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat terus membawa buku hitam selama persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo diduga menyimpan nama-nama petinggi kepolisian yang diduga bermasalah, saudara. Dan nama yang juga disebut adalah nama Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto, yang diakui Ferdi Sambo memang benar terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain Agus Andrianto, Ferdi Sambo juga mengatakan pernah memeriksa Ismail Bolong yang dulunya merupakan anggota polisi yang bertugas di Kalimantan Timur. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dulunya pernah menempati posisi sebagai Kadif Propam Polri yang merupakan polisinya polisi ini menyebut laporan hasil penyelidikan kasus tersebut sudah diserahkan ke pimpinan kepolisian. Menurutnya, tugas Divisi Propam Polri kala itu sudah selesai di tingkat penyerahan laporan hasil penyelidikan dan tak bisa melakukan tindak lanjut. Ia mengatakan ada anggota perwira tinggi Polri yang turut bermain dalam kasus bisnis tambang ilegal ini. Namun menurut Ferdi Sambo, bila kepolisian tidak melakukan tindak lanjut atas temuan Divisi Propam yang instansi lain yang akan membongkar kasus tambang ilegal ini.
Diketahui kasus tambang ilegal yang melibatkan aparat kepolisian sebelumnya ramai diperbincangkan setelah pengakuan mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Dalam video pengakuan, Ismail Bolong ini menyebut petinggi Polri seperti Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto turut mendapatkan setoran uang mengamankan usaha tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam kegiatan pengepulan batubara ilegal ini, Ismail Bolong mengaku mendapatkan keuntungan setiap bulannya dari 5 hingga 10 miliar. Dari usaha tersebut, ia telah menyetor uang miliaran rupiah dan diduga diserahkan pada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun seusai pernyataannya ini viral, Ismail Bolong membuat pengakuan baru bahwa ia di bawah tekanan mantan Karopaminal Hendra Kurniawan saat membuat pernyataan soal setoran uang 6 miliar rupiah itu. Hanya saja pengakuan Ismail Bolong belakangan terungkap lewat dokumen surat hasil penyelidikan Divpropam Polri yang ditandatangani oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Ferdi Sambo membenarkan surat yang mencantumkan nama-nama orang yang terlibat dalam kasus tambang ilegal termasuk Komjen Agus Andrianto yang merupakan Kabareskrim. Hal ini juga dibenarkan oleh ex-Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan. Namun Agus Andrianto sendiri telah membantah terlibat dalam kasus tambang ilegal. Ia menyebut apabila memang benar harusnya Divpropam sudah memproses kasusnya sejak dulu. Namun Kabareskrim mengatakan dirinya belum pernah sekalipun diperiksa dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur, yang mana ia kemudian membantah terlibat dalam kasus tambang ilegal ini. Sejak kasus tambang ilegal mencuat, Kadif Propam Polri Ferdi Sambo memang kerap kali menegaskan bahwa ada keterlibatan Kabareskrim dalam kasus ini. Ia pun seakan menyerang Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Keduanya bersama dengan ex-Karopaminal Divpropam Polri kompak menyebut bahwa memang Hendra Kurniawan, maksud saya bahwa memang Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal tersebut. Bahkan Ferdi Sambo mengklaim laporan hasil penyelidikan kasus tambang ilegal yang ditanganinya sudah pernah ia serahkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Ferdi Sambo, dirinya yang saat itu membawahi divisi Propam Polri tak bisa berbuat banyak dalam kasus setoran tambang ilegal ini. Pasalnya tugas divisi Propam Polri kala itu sudah selesai di tingkat penyerahan laporan hasil penyelidikan. Karena itu Ferdi Sambo tak bisa melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut. Sambo juga mengaku pernah memeriksa Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain Kabareskrim, Ferdi Sambo juga mengaku telah memeriksa mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda, Ismail Bolong. Izin Pak penjelasannya Pak. Bapak Brimo bisa geser Bapak Brimo. Pak Kaba menuding Bapak Pak menerima aliran uang itu bagaimana Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di promo sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang. Kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak, tapi itu Kabareskrim bilang sempat diperiksa Pak. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabareskrim gitu ya Pak? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Ya enggak lah. Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda, mangkir dari pemeriksaan kepolisian, saudara, seusai video pengakuan yang dibuatnya ini viral di media sosial. Ia mangkir dari panggilan kedua dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim Polri. Sejatinya Ismail Bolong akan diperiksa penyidik sebagai saksi terkait dugaan setoran tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada Selasa 29 November. Namun Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sedang sakit.
Dirtipiter Bareskrim Polri Ismail Bolong yang telah menyerahkan surat keterangan yang berisi bahwa kliennya tak dalam surat Dalam surat keterangan, saksi mengaku mengalami kekacauan mental dan emosional yang disebabkan gencarnya pemberitaan soal testimoni setoran tambang ilegal ke Kabareskrim Agus Andrianto. Pipit menambahkan penyidik juga telah membuat penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Ismail Bolong pada Kamis 1 Desember mendatang. Selain Ismail Bolong, penyidik juga mengirimkan undangan pada keluarga untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan setoran tambang ilegal. Ia meminta agar pihak yang dipanggil penyidik untuk kooperatif, jika tidak, Pipit tak segan melakukan pemanggilan paksa hingga memasukkan nama Ismail Bolong sebagai daftar pencarian orang Bareskrim Polri. Ismail Bolong ini menjadi viral di media sosial, saudara, setelah membuat video pengakuan sebagai pemain tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur pada awal November 2021 lalu. Dalam video pengakuan tersebut, Ismail Bolong mengatakan telah menyetorkan uang pada anggota hingga petinggi Polri, termasuk Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Jumlah uang yang disetorkan Ismail Bolong pada Kabareskrim juga tak main-main. Ismail Bolong mengklaim telah menyetor uang pada Kabareskrim hingga 6 miliar rupiah. Upaya pemberian uang itu dilakukan Ismail Bolong agar bisnis tambang batubara ilegal yang dijalaninya di Kalimantan Timur tetap bisa berjalan lancar. Namun setelah video pernyataan ini viral, Ismail Bolong tak lama kemudian membuat video baru. Isinya adalah video klarifikasi atas pernyataannya sebelumnya. Dalam video tersebut, Ismail Bolong mengaku pernyataan awal mengenai setoran uang 6 miliar rupiah pada Komjen Agus Andrianto dibuat atas paksaan. Ismail Bolong mengaku diperiksa atau diperintah oleh Kepala Biro Pengamanan Internal di Propam Polri, Kepala Biro Pengamanan di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Untuk keberadaan ulangi untuk kondisi Pak Ismail Bolong itu, beliau memang mantan anggota Polri. Jadi per tanggal 1 Juli 2022 telah keluar stepnya, beliau mengajukan pensiun. Nah, terkait dengan video yang pernah beredar dengan isinya pernyataan beliau, itu awalnya yang menangani adalah dari Mabes Polri. Jadi kewenangan dari Mabes Polri untuk memberikan statement. Jadi bukan ditangani di Polda Kaltim. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin hari ini posisi Ismail Bolong itu di mana sih Pak sebenarnya Pak? Kalau ada info Pak. Terus tidak ada, karena kami memang tidak menangani ini, sehingga kami tidak melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Berarti tidak ada atau ada rencana nggak nanti ke depannya Pak untuk pemanggilan untuk Polda Kaltimnya sendiri? Kalau memang ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kaltim, kita tunggu apa petunjuk dari pimpinan tersebut. Sampai saat ini belum ada. Jadi Pak, mundur diri atau ya? Langsung pengunduran diri. Wah, nggak tahu, pribadi. Pak, terkait aliran anggaran ke beberapa anggota kepolisian itu benar nggak Pak? Pejabat Polri. Ya, itu karena yang menangani dari Mabes Polri bisa menunggu dari hasil proses di Mabes Polri bagaimana. Kita di sini ya standby saja. Pak Ismail ini sendiri posisi memang di Jakarta, di Makassar atau di Kalimantan Timur sih Pak? Kami nggak melacak dari. Pak, ini kan Pak Ismail ini ngakunya calo tambang di Kaltim Pak, apakah Polda Kaltim sendiri akan menurunkan lapangan? Iya, makanya kami menunggu hasil daripada pemeriksaan dari Mabes Polri. Apa nanti petunjuknya? Kalau memang dilibatkan kita, tentunya akan kita tangani. Kalau memang ini ditangani oleh Polri, kita nggak mau nanti ada tumpang
di proses penyidikan, nanti malah repot. Koordinasi dengan Polri sejauh apa? Kami sifatnya standby dari dia. Kalau ada mungkin orang tua minta bantuan atau apa kita sudah. Tapi sejauh ini tim Bayang Betul sudah melakukan proses. Sempat dikabarkan sudah ditangkap kepolisian, saudara, keberadaan Ismail Bolong hingga saat ini diketahui masih penuh tanda tanya. Ismail Bolong dikabarkan sudah tak lagi menempati kediamannya dan diduga telah melarikan diri. Seusai pengakuannya soal tambang ilegal ini menjadi polemik. Kini Ismail Bolong diduga melarikan diri seusai nyanyian setoran tambang batubara ilegal yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri viral di media sosial. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, Ismail Bolong kini tak lagi berada di rumahnya saat penyidik mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan soal statement dari Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Pipit mengatakan bahwa Ismail Bolong kini juga tak diketahui keberadaannya, diduga Ismail Bolong meninggalkan rumah mewahnya. Seusai video testimoni tambang batubara ilegal ini viral di media sosial, Pipit menambahkan, penyidik juga bisa saja menerbitkan daftar pencarian orang bagi Ismail Bolong jika tak pernah kooperatif. Khususnya apabila Ismail Bolong tak hadir pada pemeriksaan selanjutnya. Ismail Bolong diketahui sudah tercatat 2 kali dipanggil oleh penyidik untuk mengklarifikasi ucapannya terkait dugaan adanya keterlibatan Kabareskrim Polri dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pada pemanggilan pertama, Ismail Bolong diketahui mangkir tanpa alasan yang jelas, namun pada pemeriksaan kedua yang agendanya dilaksanakan pada Selasa kemarin, Ismail Bolong tidak hadir lantaran alasan sakit. Melalui pengacara atau kuasa hukumnya, Ismail Bolong mengirimkan surat yang mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan mental, buntut adanya pemberitaan yang terus-menerus terkait statementnya dalam dugaan adanya keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul
batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Selanjutnya, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat Aibtu NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satindelkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batu bara di Jati BMS dan Jati Makrama. Keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi dengan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan September sebanyak 2 M. Pada bulan Oktober sebanyak 2 M. Pada bulan November sebanyak 2 M. Dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirkrimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Eskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampolin dan pernah menjual batu bara pada tahun 2020 sampai 2021. Kalau misalnya akan ditindaklanjuti, ya silahkan tanyakan ke pejabat berwenang. Kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Tapi itu Kabar Eskrim bilang sempat diperiksa Pak sama Bapak. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabar Eskrim gitu ya Pak? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Ya enggak lah. Sudah kita buat laporan resmi. Sebelumnya, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto ini, saudara, juga telah buka suara soal namanya yang diduga ikut terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang sebelumnya sempat diakui oleh mantan anggota polisi Polres Samarinda Ismail Bolong. Kabar Eskrim menduga ada yang sengaja ingin menjatuhkannya lewat dugaan kasus tambang ilegal tersebut. Diketahui dugaan keterlibatan Kabar Eskrim ini pertama kali disampaikan oleh mantan anggota polisi Ismail Bolong. Namun Ismail Bolong kemudian sudah membuat klarifikasi soal pernyataannya. Tak lama berselang, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan juga menyebut Agus Andrianto terlibat berdasarkan laporan hasil penyelidikan kasus tambang batu bara ilegal. Komjen Agus membantah dirinya terlibat dan mengatakan apabila memang benar ia ada di balik kasus tambang ilegal, tak mungkin kasus yang ditangani Propam pada saat itu dilepaskan. Agus Andrianto menjelaskan Ismail Bolong bahkan sudah membuat klarifikasi soal adanya intimidasi. Agus pun kemudian mempertanyakan soal sikap ex-Kadif Propam Ferdi Sambo dan juga Hendra Kurniawan ketika masih menjadi petinggi Divisi Propam Polri yang menduga saat itu Ferdi Sambo dan Komjen Agus sedang melempar isu di tengah kasusnya. Ex-Karopaminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan sendiri pernah mengatakan Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur seusai pengakuan dari Ismail Bolong viral. Hendra mengatakan keterlibatan Kabar Eskrim merupakan sebuah fakta
Hendra pun membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Hendra menuturkan dugaan keterlibatan Kabareskrim terbukti dari surat laporan hasil penyelidikan tertanggal 7 April 2022. Surat itu ditandatangani oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang juga telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra mengatakan ia merupakan anggota Propam yang kala itu memeriksa laporan hasil penyelidikan tersebut. Laporan hasil penyelidikan ini diakuinya benar adanya berdasarkan data. Senada dengan Hendra Kurniawan, ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo juga mengakui hal yang sama. Ia menyebut Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia mengaku keterlibatan Kabareskrim sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Ferdi Sambo mengatakan surat laporan hasil penyelidikan ini tertanggal 7 April yang telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Meski telah membenarkan soal dugaan keterlibatan Kabareskrim, Sambo kemudian enggan merinci soal keterlibatan Agus dan sejumlah oknum polisi lain dalam kasus ini. Ia pun meminta permasalahan Kabareskrim ditanyakan pada pihak yang berwenang. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Selanjutnya, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat F2 NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinderkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batu bara di Jati BMS dan Jati Makrama. Keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan
September sebanyak 2 M. Pada bulan Oktober sebanyak 2 M. Pada bulan November sebanyak 2 M. Dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirtimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Reskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampolin dan pernah menjual batubara pada tahun 2020 sampai 2021. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Nah, setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun ini. Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setujui bulan Juli tanggal 1. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Nah, setelah kejadian Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, saudara, pernah mengatakan bahwa dirinya telah pernah memeriksa Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain Agus Andrianto, Ferdi Sambo juga mengatakan dirinya telah memeriksa Ismail Bolong yang merupakan anggota Polri yang kala itu bertugas di Kalimantan Timur untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pernyataan Ferdi Sambo di sela sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Kami telah tersambung dengan wartawan kami dari Warta Kota, ada Nur. Informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Nur Mahadi, silahkan dengan laporannya. Seperti apa pengakuan dari Ferdi Sambo terkait dugaan keterlibatan Kabar Eskrim ini? Baik, terima kasih Tribuners dan Nila di studio. Ferdi Sambo buka suara soal kasus dugaan suap tambang ilegal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo sebelum dia meninggalkan ruang rapat utama, ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo mengatakan Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan juga Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong telah diperiksa di Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan tambang ilegal. Setelah mengeluarkan laporan hasil penyelidikan atau LHP, kata Ferdi Sambo, berarti pemeriksaan tersebut telah selesai. LHP tersebut pun telah dilaporkan kepada pimpinannya saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, begitu. Nah, sementara itu, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan juga membenarkan adanya nama Komjen Agus Andrianto dalam kasus setoran uang hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kemudian Hendra Kurniawan juga turut membenarkan terkait laporan pemeriksaan penyelidikan terkait dugaan tambang ilegal yang berada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, ia pun menegaskan dirinya juga turut melakukan pemeriksaan orang-orang yang terlibat dalam dugaan setoran uang tambang ilegal yang berada di Kalimantan Timur. Dalam hal tersebut, Hendra mengaku langsung yang memeriksa orang yang terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur, yakni salah satunya adalah Ismail Bolong. Nah, di lain kesempatan, Kabar Eskrim juga merespon soal jawaban dari Ferdi Sambo terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Komjen Agus, ia menyanggah pernyataan Ferdi Sambo soal tambang ilegal.
Menurut Agus, ia tak pernah diperiksa divisi Propam Polri terkait tambang ilegal yang juga turut menyeret nama Ismail Bolong. Nah, tidak hanya itu, Agus juga menantang Ferdi Sambo untuk mengeluarkan LHP terkait dengan tambang ilegal tersebut. Demikian Nila dan Tribuners. Adanya beda statement begitu ya dari ex-Kadif Propam kemudian dari Kabareskrim sendiri, yang mana sekarang yang juga masih harusnya diperiksa adalah terkait Ismail Bolong sendiri. Selama pernyataan yang Anda dapatkan menjalani persidangan bersama dengan Ferdi Sambo begitu ya, apakah Ferdi Sambo juga membuat statement terkait pengakuan dari Ismail Bolong ini? Untuk pengakuan dari Ismail Bolong, Ferdi Sambo juga mengatakan telah memeriksa Ismail Bolong terkait tambang ilegal inilah. Tidak hanya Kabareskrim, dia juga mengeluarkan LHP mengenai Ismail Bolong. Menurut pengakuan dari Ferdi Sambo ketika usai sidang di Pengadilan Negeri. Membenarkan adanya pemeriksaan pada Kabareskrim, namun Kabareskrim membantah terkait pernyataan itu. Dari Mabes Polri sendiri, adakah informasi yang Anda terima terkait update dugaan adanya tambang ilegal ini, Nur Mahadi? Untuk sementara ini belum dapat informasi terkait soal kalimat tambang ilegal itu. Untuk saat ini ya. Ya, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian, namun kabarnya memang Ismail Bolong ini diperiksa. Informasinya seperti apa, Nur Mahadi? Ya, ketika itu menurut penuturan dari Ferdi Sambo sendiri, memang ketika dia masih menjabat sebagai Propam Polri, Kadif Propam, memang dua nama itu, yakni Komjen Agus dan juga Ismail Bolong, sempat diperiksa olehnya dan sudah mengeluarkan LHP soal tambang ilegal itu yang menyeret dua nama Polri itu, begitu. Inilah. Ya, baik. Terima kasih banyak Nur Mahadi, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda terkait pernyataan dari Ferdi Sambo soal dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali, Nur Mahadi. Terima kasih. Ya, saudara, ada beda pernyataan dari Ferdi Sambo bersama dengan Hendra Kurniawan dan juga Kabareskrim. Ini ada dua sisi yang berbeda terkait pernyataan dugaan keterlibatan dalam kasus tambang ilegal yang pertama kali disampaikan oleh Ismail Bolong. Dalam pengakuannya, Ferdi Sambo mengatakan telah memeriksa Kabareskrim dan juga Ismail Bolong, namun Kabareskrim sendiri membantah pernah diperiksa oleh Ferdi Sambo atau Propam Polri dalam kasus ini. Kami telah menghimpun, saudara, ini adalah pernyataan dari Ferdi Sambo di sela persidangan terkait dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal. Berikut video selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Izin Pak penjelasannya Pak. Bapak Brimo bisa geser Bapak Brimo. Pak Kaba menuding Bapak Pak menerima aliran uang itu bagaimana Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah, selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, ya silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak, tapi itu Kabareskrim bilang sempat diperiksa Pak sama Propam. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak di proses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabar? Kabareskrim gitu ya Pak. Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Ya enggak lah. Sudah kita buat laporan resmi. Izin Pak penjelasannya Pak. Sejak kasus tambang ilegal ini mencuat, saudara, ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo hingga ex-Karopaminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan sama-sama menyerang Kabareskrim Komjen Hendra Kurniawan. Keduanya kompak menyebut bahwa Hendra Kurniawan terlibat dalam kasus tambang ilegal ini. Bahkan keduanya mengklaim laporan hasil penyelidikan kasus tambang ilegal yang ditanganinya sudah pernah ia serahkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Ferdi Sambo, dirinya yang saat itu membawahi divisi Propam Polri tak bisa berbuat banyak dalam kasus setoran tambang ilegal.
Pasalnya menurutnya tugas Divisi Propam Polri sudah selesai di tingkat penyerahan laporan hasil penyelidikan. Karena itu Ferdi Sambo kemudian tak bisa melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut. Sambo juga mengaku pernah memeriksa Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain Kabareskrim Polri, Ferdi Sambo juga mengaku telah memeriksa mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda Ismail Bolong pada saat masih bertugas. Kasus tambang ilegal yang melibatkan aparat petinggi kepolisian ini ramai diperbincangkan setelah pengakuan Ismail Bolong beredar. Ex-Karo Paminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan juga membenarkan Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur sesuai dengan pengakuan Ismail Bolong. Hendra mengatakan keterlibatan Kabareskrim merupakan sebuah fakta. Hendra pun membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Dugaan keterlibatan Kabareskrim itu diakuinya terbukti dari surat hasil laporan penyelidikan atau LPH yang tertanggal 7 April. Surat ini diketahui ditandatangani ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang juga telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami akan kembali menampilkan video pernyataan dari Ismail Bolong, saudara, yang awalnya mengakui soal keterlibatan Kabareskrim dan kemudian membuat klarifikasi yang mengatakan bahwa ia dalam tekanan saat membuat video tersebut. Berikut videonya kami tampilkan untuk Anda. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santanulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang, AKP Asriadi, di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Selanjutnya, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat F2 NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinderkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santanulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batu bara di Jati BMS dan Jati Makrama. Keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi
dengan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan September sebanyak 2 M, pada bulan Oktober sebanyak 2 M, pada bulan November sebanyak 2 M, dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirtimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Reskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampoli dan pernah menjual batu bara pada tahun 2020 sampai 2021. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun dini. Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setujui bulan Juli tanggal 1. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes. Saudara, mantan anggota Samarinda Ismail Bolong mangkir dari panggilan kedua dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Dittipiter Barreskrim Polri. Sejatinya Ismail Bolong akan diperiksa penyidik sebagai saksi terkait dugaan Sejatinya Ismail Bolong, saudara, akan diperiksa penyidik sebagai saksi terkait dugaan setoran tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada Selasa 29 November kemarin. Namun Ismail Bolong tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Dittipiter Barreskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pengacara Ismail Bolong menyerahkan surat keterangan yang berisi kliennya tak bisa menghadapi undangan penyidik. Dalam surat keterangan tersebut, saksi mengaku mengalami kekacauan mental dan emosional yang disebabkan gencarnya pemberitaan soal testimoni setoran tambang ilegal pada Kabareskrim Polri Agus Andrianto yang sebelumnya sempat disampaikan Ismail Bolong sendiri melalui sebuah video yang viral di media sosial. Pipit menambahkan penyidik telah membuat jadwal ulang pemeriksaan terhadap Ismail Bolong pada Kamis 1 Desember mendatang. Selain Ismail Bolong, penyidik juga mengirimkan undangan pada keluarga Ismail Bolong untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan setoran tambang ilegal ini. Ia pun meminta agar pihak yang dipanggil penyidik untuk kooperatif. Jika tidak, Pipit tak segan melakukan pemanggilan paksa hingga memasukkan nama Ismail Bolong sebagai daftar pencarian orang Barreskrim Polri. Ismail Bolong menjadi viral seusai membuat video pengakuan sebagai pemain tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur pada awal November 2021 lalu. Dalam video tersebut, Ismail mengaku menyetorkan uang pada anggota hingga petinggi Polri, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Jumlah uang yang disetor Ismail Bolong pada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga nilainya tak sedikit. Ismail Bolong mengklaim telah menyetor uang ke Kabareskrim mencapai 6 miliar rupiah.
Upaya memberikan uang itu dilakukan Ismail Bolong agar bisnis tambang batubara ilegal yang dijalaninya di Kalimantan Timur bisa tetap berjalan lancar. Namun setelah video pernyataan itu viral, Ismail Bolong tak lama kemudian membuat video baru yang isinya adalah video klarifikasi atas pernyataannya sebelumnya. Dalam video baru tersebut, Ismail Bolong mengaku pernyataan awal mengenai setoran uang 6 miliar rupiah ke Komjen Agus Andrianto dibuat atas paksaan. Ismail Bolong mengaku diperintah Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Untuk keberadaan ulangi itu kondisi Pak Ismail Bolong itu, beliau memang mantan anggota Polri. Jadi per tanggal 1 Juli 2022 telah keluar stepnya, beliau mengajukan pensiun. Nah, terkait dengan video yang pernah beredar dengan isinya pernyataan beliau, itu awalnya yang menangani adalah dari Mabes Polri. Jadi kewenangan dari Mabes Polri untuk memberikan statement. Jadi bukan ditangani di Polda Kaltim. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin hari ini posisi Ismail Bolong itu di mana sih Pak sebenarnya Pak? Kalau ada info Pak. Tidak ada, karena kami memang tidak menangani ini sehingga kami tidak melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Berarti tidak ada atau ada rencana nggak nanti ke depannya Pak untuk pemanggilan untuk Polda Kaltim sendiri? Kalau memang ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kaltim, kita tunggu apa petunjuk dari pelimpahan tersebut. Sampai saat ini belum ada. Alasan pengunduran diri apa dong? Ya? Alasan pengunduran diri? Wah, nggak tahu, pribadi. Pak, terkait aliran anggaran ke beberapa anggota kepolisian itu benar nggak Pak? Pejabat Polri. Ya, itu karena yang menangani dari Mabes Polri bisa menunggu dari hasil proses di Mabes Polri bagaimana. Kita di sini aja standby saja. Pak Ismail ini sendiri posisi memang di Jakarta, di Makassar atau di Kalimantan Timur sih Pak? Kami nggak ngajak dari. Pak, ini kan Pak Ismail ini ngakunya calo tambang di Kaltim, Pak. Apakah Polda Kaltim sendiri akan menurunkan laporan? Iya, makanya kami menunggu hasil daripada pemeriksaan dari Mabes Polri. Apa nanti petunjuknya? Kalau memang dilihat ada kita, tentunya akan kita tangani. Kalau memang ini ditangani oleh Polri, kita nggak mau nanti ada tumpang tindih proses penyidikan. Nanti malah repot. Koordinasi dengan Mabes Polri sejauh apa? Kami sifatnya standby dari dia. Kalau ada mungkin Mabes Polri minta bantuan atau apa, kita siap. Tapi sejauh ini tim dari Mabes Polri sudah melakukan proses. Sempat dikabarkan sudah ditangkap kepolisian, saudara, keberadaan Ismail Bolong hingga kini masih penuh tanda tanya. Ismail Bolong kini bahkan dikabarkan sudah tak lagi menempati kediamannya dan diduga telah melarikan diri. Seusai pengakuannya soal tambang ilegal menjadi polemik, kini Ismail Bolong diduga melarikan diri seusai nyanyiannya terkait setoran tambang batubara ilegal yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri viral di media sosial. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, Ismail Bolong kini tak lagi berada di rumahnya saat penyidik mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan soal tambang ilegal itu. Pipit mengatakan Ismail Bolong kini juga tak diketahui keberadaannya. Diduga Ismail Bolong meninggalkan rumahnya seusai video testimoni tambang batubara ilegal viral di media sosial. Lebih lanjut, Pipit menambahkan penyidik nantinya akan menerbitkan DPO atau daftar pencarian orang bagi Ismail Bolong jika tak kooperatif mengikuti dan juga menghadiri pemeriksaan. Diketahui bahwa Ismail Bolong memang sudah 2 kali tercatat dipanggil untuk diklarifikasi atas pernyataannya terkait dugaan tambang ilegal yang melibatkan petinggi Polri. Pada pemeriksaan pertama, Ismail Bolong diketahui tak hadir tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada pemeriksaan kedua yang rencananya
dilaksanakan pada hari kemarin, Saudara, Ismail Bolong juga diketahui tak hadir. Namun kali ini melalui kuasa hukumnya, Ismail Bolong mengatakan bahwa dirinya tak bisa hadir lantaran mengalami stres dan tekanan mental seusai pemberitaan terkait dugaan tambang ilegal kian menjadi sorotan publik. Dilanjutkan oleh pihak kepolisian, apabila nanti Ismail Bolong tak hadir pada pemanggilan pemeriksaan selanjutnya, maka penjemputan paksa juga akan dilakukan pada Ismail Bolong. Ismail Bolong ini akan dilakukan klarifikasi atau harus membuat pengakuan baru terkait kebenaran kabar dari video yang menampilkan dirinya tengah mengatakan bahwa ada keterlibatan Kabareskrim dalam kasus dugaan tambang ilegal yang terjadi di Kalimantan Timur. Kala itu, ia membuat video pengakuan dan sudah membuat video klarifikasi juga yang menyebut bahwa video pengakuan yang dibuatnya dibuat atas paksaan dari ex-Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam kasus ini, Saudara, ada dua sisi yang mengatakan pernyataan yang berbeda, yakni bantahan dari Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang mengatakan bahwa memang tidak ada keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal. Ia mengatakan tak pernah sekalipun terlibat dalam kasus ini, bahkan juga mengaku tak pernah diperiksa atau dimintai keterangan terkait dugaan adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia bahkan menegaskan bahwa Ismail Bolong sendiri juga telah mengklarifikasi bahwa tidak benar adanya bahwa ia terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh kubu ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan juga ex-Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Dua petinggi yang pernah bekerja di Propam Polri ini membenarkan bahwa memang Kabareskrim Komjen Agus Andrianto bahkan pernah diperiksa terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ferdi Sambo di sela sidang mengatakan bahwa Kadif Propam Kabareskrim pernah diperiksa bersama dengan Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal pada sekira bulan April 2022 lalu. Ada bukti yang juga disampaikan oleh Ferdi Sambo dan bahkan ia telah menandatangani surat laporan hasil penyidikan dan telah diteruskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Akan kami hadirkan dan juga tampilkan video pernyataan dari Ferdi Sambo, Saudara, yang mengatakan atau membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal yang sebelumnya disampaikan oleh Ismail Bolong. Berikut liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Izin Pak penjelasannya Pak. Bapak Brimo bisa geser Bapak Brimo. Pak Kaba menuding Bapak Pak menerima aliran uang itu bagaimana Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di promo sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, ya silakan tanyakan ke pejabat koronel. Kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Tapi itu Kabareskrim bilang sempat diperiksa Pak. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak di proses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabar? Kabareskrim itu ya Pak. Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Jadi Bapak membantah kalau Ismail Bolong itu dilepas Pak ya? Ya enggak lah. Sudah kita buat laporan resmi. Saudara, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sedianya telah buka suara soal namanya yang diduga ikut terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang sebelumnya diakui oleh Ismail Bolong. Kabareskrim menduga ada yang sengaja ingin menjatuhkannya lewat dugaan kasus tambang ilegal ini. Diketahui dugaan keterlibatan Kabareskrim pertama kali disampaikan oleh mantan anggota polisi Ismail Bolong. Namun Ismail Bolong kemudian sudah membuat klarifikasi soal pernyataannya. Tak lama berselang, mantan Karopaminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan juga menyebut Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang ilegal. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan, Komjen Agus membantah dirinya terlibat dan menyebut apabila memang benar ia ada di balik kasus tambang ilegal, tak mungkin kasus yang sedianya awalnya ditangani Propam Polri itu saat ini kemudian dilepaskan.
Agus mengatakan Ismail Bolong bahkan sudah membuat klarifikasi soal adanya intimidasi. Agus pun kemudian mempertanyakan soal sikap ex-Kadif Propam Ferdi Sambo dan juga Hendra Kurniawan ketika masih menjadi petinggi divisi Propam Polri yang menduga saat itu Ferdi Sambo dan Komjen Agus sedang melempar isu di tengah kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang kini menjeratnya. Diketahui ex-Karopaminal Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan membenarkan bahwa Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Seusai pengakuan dari Ismail Bolong ini viral, Hendra Kurniawan mengatakan keterlibatan Kabareskrim adalah sebuah fakta. Hendra pun membenarkan dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Hal itu dibuktikan melalui surat laporan hasil penyelidikan tertanggal 7 April 2022 yang mengatakan soal keterlibatan Kabareskrim. Surat itu diketahui sudah ditandatangani oleh ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan bahkan sudah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra menuturkan ia adalah anggota Propam yang kala itu memeriksa laporan hasil penyelidikan tersebut. Dugaan hasil penyelidikan itu juga diakuinya benar-benar ada dan berdasarkan data yang ia punyai. Ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo juga mengatakan hal yang sama. Ia membenarkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memang terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia mengaku keterlibatan Kabareskrim sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Ferdi Sambo mengatakan surat laporan hasil penyelidikan ini tertanggal 7 April yang telah ditembuskan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia kemudian meminta permasalahan Kabareskrim ini ditanyakan pada pejabat yang berwenang. Di sela persidangan, Ferdi Sambo juga menegaskan bahwa dirinya bahkan sudah pernah memeriksa Kabareskrim dan juga Ismail Bolong terkait dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur ini. Namun Kabareskrim secara tegas membantah bahwa ia pernah diperiksa oleh Propam Polri. Dan juga Ferdi Sambo ataupun ex-Karopaminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Kabareskrim kini lantas menantang Ferdi Sambo untuk menunjukkan bukti atau berita acara pemeriksaan yang diklaim sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dijalani oleh Kabareskrim. Kabareskrim secara tegas mengatakan dirinya belum pernah sekalipun diperiksa atas kasus tambang ilegal yang sebelumnya diakui oleh Ismail Bolong dalam sebuah video. Dalam sebuah pernyataan, Ismail Bolong juga sedianya sudah mengklarifikasi ucapannya tersebut. Namun ucapan dari Ismail Bolong ini kemudian menjadi bumerang dan membuat Ismail Bolong harus dipanggil oleh pihak kepolisian. Ismail Bolong yang juga mantan anggota polisi di Samarinda ini, saudara, saat ini sudah tercatat 2 kali mangkir dari penjadwalan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ismail Bolong juga sudah tidak ada di kediamannya dan sampai saat ini belum diketahui di mana keberadaan dari mantan anggota polisi ini. Seusai kicauannya terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diduga sudah ada setoran dana miliaran rupiah pada petinggi Polri, termasuk nama yang disebut adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Profesor Karomani hadir di sidang Andi Despiandi, sebut ada mahasiswa titipan menteri hingga pengusaha. Mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani, menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi suap penerimaan mahasiswa baru Unila 2022 dengan terdakwa Andi Despiandi pada Rabu 30 November 2022. Selain Karomani, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan dua saksi lainnya. Kedua saksi adalah Helmi Setiawan, Dekan Fakultas Teknik, dan Ari Mezari dari pihak swasta. Di dalam sidang, Jaksa membacakan 23 nama calon yang dimasukkan melalui jalur mandiri di Universitas Lampung. Menurut JPU KPK, sejumlah nama sesuai berkas acara pidana dan sudah ditandatangani Karomani. Profesor Karomani mengatakan nama di bawah dua orang kepercayaannya yakni Mualimin dan Budi Sutomo. Namun menurutnya, jika orang yang dititipkan tidak memenuhi passing grade maka tak bisa diloloskan. Dan nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disebut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Mahasiswa yang dimaksud yakni ZA yang dititipkan oleh Ari Mezari Alfian. ZA dititipkan bersamaan dengan ZAP melalui terdakwa Andi Despiandi. Menurut Karomani, ZA adalah titipan Zulkifli Hasan dan ZAP adalah keponakannya Andi Despiandi. Menurut Karomani, dirinya mengetahui ZA titipan Zulkifli Hasan sesuai penjelasan dari Ari Mezari. Karomani mengatakan Ari Mezari memperlihatkan bukti tangkapan layar saat berkirim pesan dengan Zulkifli Hasan. Ia juga mengakui jika ZA dan ZAP memberikan infak untuk pembangunan Lampung Nahdiyin Center setelah dinyatakan lolos. Karomani juga mengakui menerima titipan 30 nama untuk diloloskan menjadi mahasiswa Unila. Adapun orang yang menitipkan berlatar belakang menteri, anggota DPR RI hingga kepala daerah atau bupati serta pengusaha. Dari 30 nama tersebut, 23 nama dititipkan masuk Fakultas Kedokteran, sedangkan 7 lainnya dititipkan masuk fakultas lain. Nama penitip diantaranya Utut Adianto, anggota DPR RI, Thomas Rizka, pemilik Tegalmas, Tamanuri, anggota DPR RI, Joko, Polda Lampung, Musa Ahmad, Bupati Lampung Tengah, Fatah Sulaiman, Alzir Dianis Tabrani, serta beberapa nama lainnya. Berita selanjutnya, dua remaja pelaku penusukan di wajah pria bertato hingga tewas di Sukaraja ditangkap. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap dua pelaku penusukan yang menewaskan pemuda bertato bernama Syaiful Anwar di Jalan Yosudarso, Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan, dua pelaku yang diamankan yakni DV berusia 16 tahun dan FD berusia 17 tahun merupakan warga Bumi Waras Bandar Lampung. Ia mengatakan sebelumnya satu pelaku berinisial DF yang masih berusia 16 tahun merupakan warga Sukabumi Bandar Lampung lebih dulu ditangkap di Pegalongan, Jawa Tengah pada Senin 31 Oktober 2022. Kompol Denis mengatakan setelah kejadian, 3 pelaku melarikan diri ke Pulau Jawa. Tersangka DV dan FD berusaha mencari pekerjaan di daerah Depok, Jawa Barat dan Jakarta, namun keduanya tidak memperoleh pekerjaan. Lalu pada Minggu 20 November 2022, tersangka DV dan FD bersepakat kembali ke Lampung untuk menyerahkan diri. Kemudian keduanya pergi ke terminal Kampung Rambutan Jakarta untuk menumpang bus ke Lampung karena tidak memiliki uang.
Setibanya di Bandar Lampung, DV menginap di rumah saudara korban bernama Tolib selama 2 hari dan menyarankan untuk menyerahkan diri. Sementara pelaku berinisial FD ditangkap di tempat persembunyiannya di pondok pesantren di Cipecang, Pandeglang, Banten. Sebelumnya, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan ketiga pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan motif dendam. Sebab korban Saiful Anwar disebut pernah mengambil ponsel milik pelaku DV. Pelaku DV pun akhirnya marah hingga melukai korban yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Berita selanjutnya, lakukan pembunuhan berencana. Pelaku polisi tembak polisi di Lampung Tengah dituntut penjara seumur hidup. Mantan Kanit Provos Polsek W Pengubuan Polres Lampung Tengah, Rudi Suryanto dituntut hukuman seumur hidup di Pengadilan Negeri Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Rabu 30 November 2022. Menurut Jaksa Penuntut Umum Ria Sulistiyowati dan Deva Naldi Duta, terdakwa Rudi Suryanto terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Ahmad Karnain. Menurut Ria Sulistiyowati, Rudi Suryanto terbukti melakukan pembunuhan berencana terlihat saat dilakukannya rekonstruksi perkara dan pembuktian lain yang ditemukan dalam persidangan. Selain itu, dalam pemeriksaan saksi di persidangan sebelumnya, diketahui kalau terdakwa secara sadar telah melakukan pembunuhan. Bahkan, terdakwa sempat menguji senjata api di kebun singkong. Kemudian berdasarkan keterangan dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang dihadirkan selaku ahli mengatakan kematian Ahmad Karnain murni karena ditembak. Maka dari itu menurut Ria terdakwa telah memenuhi unsur dalam pembunuhan berencana. JPU lainnya yakni Deva Naldi Duta menyatakan terdakwa Rudi Suryanto terbukti melanggar pada dakwaan primer pasal 340 KUHP dan subsidiar pasal 338 KUHP. Adapun hal yang memberatkan, terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa telah sadar mengakui perbuatan yang dilakukannya. Setelah pembacaan tuntutan, kemudian Ahmad Iyut Nugraha selaku Hakim Ketua memutuskan sidang ditunda kembali pada hari Rabu 7 Desember 2022 dengan agenda pledoi dari penasehat hukum terdakwa. Diketahui terdakwa Rudi Suryanto tidak hadir di persidangan secara langsung, melainkan dihadirkan secara online melalui layar yang diletakkan di ruang sidang. Lokasi terdakwa Rudi Suryanto saat mengikuti sidang berada di Lapas Kelas 2B Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pada sidang tersebut turut hadir pula istri korban Ibda Eti dan istri terdakwa Yuli beserta anaknya. Berita selanjutnya. 8 orang daftar Bacarek Unila tidak ada pendaftar dari luar Lampung. Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Universitas Lampung telah menutup pendaftaran bakal calon rektor. Sekretaris Senat Universitas Lampung Ana Gustina Zainal pada Selasa 29 November 2022 mengatakan, pendaftar Bacarek Unila tidak ada dari eksternal Unila. Ana mengatakan pendaftaran resmi ditutup pada Selasa 29 November 2023 kemarin pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan hanya 8 orang saja yang daftar. Ia menjelaskan Bacarek Unila pertama yang mendaftar yakni Profesor Murhadi dengan jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik. Lalu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nairobi, Ketua Program Studi S2 MIE Unila Marcelina, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, Profesor Luzmeilia Afriani. Ada juga Guru Besar Fakultas Hukum Profesor Hamzah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional Unila, Ai Ahadiat. Ia mengatakan Warek Bidang Kerjasama Profesor Suharso dan terakhir pendaftar adalah Warek Bidang Umum dan Keuangan Profesor Asep Sukohar. Menurutnya sampai hari terakhir hanya ada 8 Bacarek Unila yang telah mendaftarkan diri di internal Unila.
Padahal kata Ana, pihaknya sudah membuka dan mengundang mereka untuk ikut bursa Bacarek. Bahkan panitia mengundang 130-an perguruan tinggi negeri untuk ikut serta. Padahal sebelumnya ia menjelaskan ada pihak dari luar Unila secara online bertanya terkait Pilrek. Ana mengatakan mulai Rabu ini panitia akan melakukan verifikasi 8 Bacarek Unila. Ia mengatakan panitia melakukan verifikasi mulai dari tanggal 4 Desember hingga 5 Desember sudah bisa finalisasi. Setelah itu pada 6 Desember pihaknya akan melakukan pleno penetapan Bacarek yang telah memenuhi syarat secara administratif. Berita selanjutnya, 317 atlet asal Lampung Utara yang akan berlaga di Porprov Lampung dilepas Bupati. Sebanyak 317 atlet asal Lampung Utara akan berlaga di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Lampung. 317 atlet asal Lampung Utara dilepas Bupati Lampung Utara Budi Utomo pada Rabu 30 November 2022. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Utara Imam Hanafi mengatakan 317 atlet yang berlaga di Porprov Lampung akan berkompetisi di 24 cabang olahraga. Adapun cabang olahraga yang diikuti antara lain atletik, binaraga, panahan, pencak silat, sepak bola, futsal, taekwondo, renang, bridge, panjat tebing, tinju, basket, bulu tangkis, tenis, karate, wushu, boxing, catur, bola voli, dance, sport, e-sport, hapkido, muay thai, dan tarung derajat. Untuk cabang olahraga yang diunggulkan, kata Imam adalah karate dan atletik. Adapun gelaran Pekan Olahraga Provinsi Lampung akan digelar pada tanggal 5 hingga 14 Desember 2022 mendatang. Sementara itu, Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan kontingen Lampura berjumlah 317 orang atlet dan 104 orang ofisial. Budi Utomo mengatakan Lampung Utara menargetkan prestasi yang lebih baik dari tahun lalu serta bisa masuk ke dalam 5 besar. Yunita, salah satu atlet cabang olahraga dan sport, menyatakan dirinya sudah menyiapkan diri sebelum Porprov digelar. Persiapan dilakukan dengan melakukan latihan rutin 3 kali sehari. Untuk targetnya, dirinya bersama dengan rekannya tidak muluk-muluk karena cabang olahraga ini baru digelar dalam Porprov Lampung. Berita selanjutnya, promo cashback hingga 4 juta rupiah pembelian motor Kawasaki KLX 230. PT Sumber Trada Motor selaku dealer resmi motor Kawasaki Lampung menggulirkan promo untuk pembelian motor Kawasaki. Sales Silver PT Sumber Trada Motor wilayah Lampung Bengkulu, Ferdi Agus Setiawan mengatakan, promo yang diberikan adalah setiap pembelian motor Kawasaki KLX 230 akan mendapatkan cashback senilai 2 juta rupiah. Cashback tersebut diberikan untuk yang baru pertama kali membeli motor Kawasaki. Namun, kalau sebelumnya sudah pernah membeli motor Kawasaki tipe apapun akan mendapatkan cashback senilai 4 juta rupiah. Ferdi pada Rabu 30 November 2022 mengatakan, syarat untuk mendapatkan cashback 4 juta rupiah hanya dengan menunjukkan STNK motor Kawasaki. Sekilas mengenai motor Kawasaki KLX 230, motor ini terdiri dari tipe standar, SC, SM, STD, SM, dan SMSE. Untuk harga OTR masing-masing tipe itu berbeda. Warna motor Kawasaki KLX 230 yang tersedia adalah hijau untuk tipe standar, kuning dan merah untuk tipe SE, biru dan hijau untuk tipe SM STD, serta hitam untuk tipe SMSE. Kawasaki KLX 230 adalah motor keluaran tahun 2022 yang memiliki keunggulan, yakni speedometer dan lampu sudah LED, kaki-kaki lebih besar, bahan bakar menggunakan injeksi sehingga lebih irit, serta masih banyak keunggulan lainnya.
Selain Kawasaki KLX 230, cashback juga diberikan untuk Kawasaki KLX 150 yakni 700 hingga 1 juta rupiah. Sama dengan KLX 150, Kawasaki D-Tracker 150 juga diberikan cashback senilai 700 hingga 1 juta rupiah. Kawasaki New Ninja 250cc yakni 3 juta rupiah dan KLX 150 cashback 700 hingga 1 juta rupiah. Sedangkan untuk Kawasaki W175 cashback seharga 500.000 hingga 1 juta rupiah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.